Ini cukup konyol ya statementnya gitu. Tujuannya apa? Hentikan gitu. Kalau Anda mengatakan menghentikan yang ada sekarang, terus Anda gantikan dengan lebih baik, it's okay gitu ya. Ada solusi gitu. Tapi hanya untuk meredam Islam ini kan konyol gitu. Anda membiarkan Islam dihina, dihujat gitu kan, tanpa memberikan solusi yang lain. Oke, mungkin dari yang lain ada mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum buat Evangelis Yonatan Nandar. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ko Jul. Assalamualaikum Guru Najuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Idini. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Kores. wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum. Oke, saya tadi kemarin kan kita sudah ini ya. Apa namanya itu, katanya si Nahnu itu minta maaf dan lain sebagainya. Tadi saya secara tidak sengaja lihat beranda, wah apa-apaan, masih ngejelekin kita, ya masih bilang oh ini itu segala macam. Jadi si Nahnu ini jangan dibilang habaib, dia itu Syiah Rafidog, ya laknatullah alaih. Jadi jangan lagi. Itulah kerjaan orang munafik, Bang Nandar. Saya herannya begini ya. Mereka itu urgensinya apa ya? Terus kalau menyebut orang Kristen akrab, mereka itu satu room ya, akrab gitu kan, tanpa ada permusuhan. Tapi ketika saya di bawah, saya mau naikkan Sinandar, tes keislamannya. Maksudnya apa gitu loh? Saya kan jelas-jelas Muslim. Selama ini saya debat dengan orang-orang Kristen. Naikkan Sinandar katanya. Tes keislamannya, segimana keilmuan Islamnya loh. Maksudnya apa ini ya? Saya kan dari semula tidak ngaku ustadz, tidak ngaku kiai, tidak ngaku alim ulama. Kita terjun ke dunia debat itu bukan berarti kita orang yang alim gitu kan, bukan. Tetapi ada giroh keislaman untuk mengantisipasi langkah-langkah pemurtadan, kristenisasi, subhat-subhat yang diserang oleh kaum Kristen dan orang-orang liberal. Kita tidak pernah selama ini menyerang yang namanya Syiah Rafidog, itu tidak pernah loh. Tiba-tiba mereka muncul memusuhi kita. Semua apologet Muslim dicap alif bata saja nggak bisa. Wah ini kan jujur Guru Najuma dan teman-teman, saya kehabisan akal untuk mencerna ya. Kok bisa mereka itu seolah-olah menjadi momok yang menjadi batu sandungan bagi kita ya. Saya dari hati menyadari bahwa apa sih gunanya membicarakan mereka, tapi mereka terus loh seolah-olah akan melakukan sebuah konfrontasi kepada kita. Jadi mereka bersinergi dengan kawan-kawannya Luga. Mereka menggibahi kita ini nggak paham Islam, ngaji saja nggak bisa loh. Aduh gimana ya, kadang kehabisan akal untuk berpikir, untuk kok bisa mereka ini seolah-olah kita ini musuh loh, seolah-olah kita ini musuh. Luga, aku lagi ngomong Luga, nanti giliran kamu ada, aku nggak ngomongin kamu, ya aku lagi ngomongin si Nahnu Syiah Rafidog itu. Kamu ini gimana sih, orang lagi ngomong kok. Jadi si Nahnu ini udah jelas ya, dia ini Syiah. Bahkan ketika Luga ini, aku lagi ngomongin orang lain kok kamu. Luga ngapain sih Luga? Bikin kacau aja. Dia karena dia temannya si Nahnu, kemarin ketemuan mereka. Oh begitu. Nah bahkan mereka ini Bang Erwin saksinya kemarin udah klarifikasi ya. Bahkan kemarin itu kita ngobrol ditengahi oleh Habib Assegaf. Itu bagus tuh, Habib Assegaf itu mencerminkan zuriyah Rasul ya. Tapi kalau si itu sholat Jumat tidak wajib, pantesan saya bilang ini daerah mana sih kok live itu sampai jam 2 itu, dari jam 10 loh, kok nggak Jumatan gitu kan. Memang akidah Syiah itu kan nggak Jumatan gitu kan. Saya lihat gitu kan, pas jam 11 saya tinggalkan karena mau prefer Jumatan. Ternyata Bang Erwin mantau juga yang satu daerah, kan si Nahnu itu kan di Bekasi waktu Indonesia Barat loh, sampai jam nggak Jumatan dia. Waduh si ini udah jelas-jelas ya, jangan dukung lagi si Nahnu itu. Pokoknya siapapun pihak yang menghalangi debater Muslim, para apologet Muslim di dalam mengantisipasi langkah preventif upaya-upaya pemurtadan, udah lawan.
Ini mereka nih cari panggung sama nih kayak si Lugat Tambunan ini, cari panggung terus, heran saya. Kesel saya itu, kok ada aja ya si Yuni tiba-tiba. Coba aja teman-teman lihat, perhatikan dulu mereka loh. Kalau ada Muslim itu seolah-olah musuh loh, seolah-olah musuh berat gitu. Naikkan nandar, tes keislamannya. Orang saya jelas-jelas Muslim kok ditas-tes. Ini kok Julius coba naik lah, jangan naik lah. Itu aneh, saya mau dites-tes keislaman. Maksudnya dites keislaman apa? Syahadat kah? Ngaji kah? Kalau ngaji saya memang tidak fasih ya. Tetapi kalau lulusan UIN itu semester 7 harus hafal juz 30 loh. Betul. Nah, iya, juz 30 itu harus hafal. Juz amma itu sudah harus hafal. Syarat untuk menulis skripsi. Lah, saya kan lulusan UIN. Ya otomatis ya bisa ngaji lah meskipun nggak sepasih kalian gitu kan. Ini luar biasa. Itu saja Gurunda, Ko Julius, Umi Dini, Bang Kores ya terkait curhatan Oke, saya. saya Luar dulu biasa. ya, saya kasih tanggapan ya. Ya, saya kasih tanggapan sedikit ya, boleh ya. Silakan. Jadi saya juga sebenarnya kan kaget aja sih sebenarnya, kagetnya itu ternyata aku baru tahu kalau Syiah sama kalian itu nggak bertentangan, baru tahu karena waktu kami kopdar dengan Habib Nahnu, saya debat sama Juma katanya. Lah, dalam hati gue, kok lu debat sama Juma? Lu kan Habib dalam hati saya kan. Lalu saya tanya, si Kiki kan ngajak saya tuh. Emang apa sih si Habib kok bisa debat sama Juma? Bukannya kalian satu aliran? Saya tanya gitu kan. Oh gini bang, mereka itu Wahabi katanya, kami itu Syiah. Oh begitu. Nah kalau gue pribadi sebenarnya urusan apa-apa. Ya itu urusan mereka lah kan. Jadi saya kan tugas saya adalah menginjili semua makhluk. Ya kecuali yang udah guru palsu, itu udah saya lepas tangan ya. Jadi saya menganggap Syiah itu domba yang sesat. Apalagi kalian domba yang sesat juga. Jadi saya mah bebas-bebas aja nginjil kali. Jadi bukan berarti. Tapi saya mengatakan gini. Yuk kita kopdar yuk. Yang Syiah, yang apalah judulnya, kopdar, ngobrol. Kan bagi saya prinsip saya, kita boleh berpandangan beda ya, tapi tetap santai aja, nggak usah berantem gitu loh. Mau debat ya debat, karena mau bisa dikatakan pentolannya mereka lah ya, artinya penggerak-penggerak mereka kan si Kiki, nama Kiki Sian itu. Oke, kalau kita kopdar sama Juma dan kawan-kawan, oh boleh bang, boleh. Jadi bagi saya tidak ada berpikir yang aneh-aneh. Kalau memang mau didebat, kalian berdebat ya itu urusan kalian, mau berdebat mau sampai hancur-hancuran nggak masalah, tapi jangan sampai berantem. Itu aja sih pendapat saya, karena bagi saya mau Syiah mau apapun judulnya, yang penting yang menyangkal Yesus adalah Tuhan ya tetap saya debatin gitu. Karena si Habib Nahnu saya adu mujizat sama dia, jarak 1 meter saya tengking-tengking dia gitu kan. Nah jadi tetap saya menginjili semua orang maupun ngomong apa sih si Lugah? Saya adu mujizat dengan Ustadz si Habib Nahnu itu adu mujizat di salah satu restoran, itu ada videonya sama si Habib Acin itu. Jadi artinya saya bukan gabung sama Syiah, yuk kita lawan si Juma, bukan begitu. Bagi saya mah semua yang menyangkal Yesus adalah Tuhan, mau apapun mereknya, saya sikat habis gitu. Jadi nggak usah, oh Luga mau kerjasama melawan, jangan, pikiran kita jangan sejahat itu, nggak boleh kita berpikiran jahat. Debat, tapi kasih Tuhan harus tetap ada dalam hidup kita. Oke? Selamat malam. Itu cukup. Oke, mungkin Kojul, Umi ya. Jadi bagaimana kemarin kita lihat ya si perempuan itu nantangin Umi, Bang Zuma, terus Bang Mandar ya. Si Yuni. Okay. Yang inisialnya Yuni itu ya. Jadi dia sampai bilang kayak gini tuh, si Michan itu udah saya tantangin selama 2 minggu dia nggak datang. Nah ini kan Muslim macam apa, dia masih ngaku Muslim. Dia sampai teriak, Michan kamu nggak malu apa ngaku Islam, saya tantangin untuk ngaji. Padahal kita tahu semua si Yuni itu waktu di Zoom saja dia baru belajar Iqra.
Dan dia belajar menyambung huruf itu baru di tempatnya Umi Nina. Udah gitu dia udah bicara, wow, si Michan nggak tahu, nggak bisa baca Al-Quran. Mungkin dia nggak tahu Islam atau bukannya, ya kan? Saya mau tes dia nahwu syarafnya, berbicara nahwu syaraf. Padahal Iqra pun mungkin baru tuntas dia, karena kan Yuni ini belajar Iqra di tempatnya Ustadz Yusuf, kadang-kadang di Gema Islam seperti itu. Terus dia dengan hebatnya menantang seperti itu. Apalagi dia dengan mengatakan Bang Zuma ini penyesat, apalagi di salam TikToknya itu maha benar Zuma dengan segala kebotolannya. Ini manusia macam apa sih Yuni ini? Ya. Lalu kemarin Umi lihat tentang obrolan Yuni dengan si Habib yang nggak jelas ini berbicara apa? Menuduh kita ini bahwa kita ini adalah pion-pionnya Bang Zuma. Umi bilang, katakan kami bukan pion Bang Zuma. Jangan kalian menganggap kalau Bang Zuma menjadi penggerak kami. Kami ini bergerak bersama karena apa? Karena rasa kemarahan kami pada saat akidah kami dinistakan. Jangan sampai kalian menuduh Bang Zuma yang menggerakkan kami. Allah yang menggerakkan kami untuk melawan kalian. Seperti itu. Kita dianggap pasukan-pasukan yang kata Bang Nandar tadi nggak tahu alif ba ta gitu kan. Jadi penasaran si Nano ini tahu apa. Kalau dia seorang habaib, tentunya dia akan berbicara layaknya seorang habaib seperti apa. Tidak lantas menuduh, apalagi tidak kenal Bang Zuma, tidak kenal Bang Nandar, tidak kenal Umi, atau tidak kenal dengan siapapun. Dengan beraninya mulut nih, lisannya Nahnu ini mengatakan kalau nih pengikut-pengikutnya si Zuma ini orang-orang goblok, orang-orang bodoh, dikatakan demikian. Apakah kita mau terima seperti itu? Kan enggak. Minimal kita adakan perlawanan terhadap orang munafik ini. Oke, kalau misalkan ada yang di bawah mengatakan udahlah yang kayak gitu, enggak sesepele itu, karena kita sudah mencoba mengajak mereka untuk tidak saling menyentuh. Kita jalan di rel kita masing-masing. Jalankan syariat kita sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Tapi mereka gatel gitu loh kalau enggak nyentuh siapapun yang ada di antara kita. Oke. Seperti itu, nggak bisa. Ini bukan hal yang semudah itu. Kita dihinakan. Bahwa kita adalah manusia-manusia, ibaratnya ini pengikutnya si Zuma ini orang-orang goblok yang enggak, orang-orang bodoh yang nggak tahu huruf-huruf abata, kan begitu. Dan tadi ada orang yang naik di koma Umi, dia mengatakan ada orang yang menyentuh Habib Nahnu, saya akan turun tangan. Umi, tas kamu mau turun tangan sampai di mana? Ya saya jujur, saya ada di lingkungan mereka. Makanya Umi bilang, baru di TikTok ini yang dulu kita duduk satu Zoom bareng, lalu kita berjuang bareng, ternyata dengan adanya TikTok ini mulai kelihatan yang abu-abu yang mana, dan justru mereka sudah mulai mengakui kami ada di lingkaran mereka. Itu loh, seperti itu. Jadi udah mulai kelihatan orang yang dulu bareng-bareng dengan kita, Kozul, sekarang mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia bilang kayak begini, saya membela Habib Nahnu tanpa saya menyerang Bang Zuma. Apapun itu, karena saya tidak pernah melihat kesalahan dari Habib Nahnu, dia bilang kayak begitu. Lo silahkan buka kontennya Bang Zuma. Kalau di TikTok mungkin nggak bisa kamu tonton, tapi konten Bang Zuma lihat yang di YouTube kayak gimana. Dengan cara dia mengatakan minimal gini loh kok Jul. Kalau mereka tidak mau bareng-bareng dengan kita melawan kafir-kafir itu, jangan halangi kita, jangan sendat perjuangan kita. Itu loh yang maunya kita lakukan, mereka lakukan itu. Udah mereka ngobrol seperti biasanya di room-room mereka. Nggak usah menghalangi kita itu kok Jul. Silahkan yang lain. Ya, aku cuma mau bilang gini ya, kita sebenarnya nggak perlu terlalu tanggapi serius ya yang ginian. Ini kan ya cuman bumbu-bumbu, orang lagi pansos ya, biarkan. Dan sekali lagi saya ingatkan, di Islam nih kita semua simple ya. Yang penting kita jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, selesai gitu. Kita bukan ditanyain nanti gelar kamu, ya seberapa pintar kamu gitu. Karena saya bingung gitu. Saya melihat banyak ya orang-orang yang yang seperti itu, yang mengaku paling pintar lah, paling mengerti lah, paling gini gitu. Sekarang harusnya ditanyakan lagi, apa yang sudah Anda lakukan demi agama Anda? Kalau Anda belum melakukan apapun, ya mending tidur aja lah. Kalau saya sih bilangnya itu. Jadi kita tuh bukan diukur dari seberapa kita pintar apapun ya. Yang kita ini diukur dari perbuatan kita, apa yang sudah kita lakukan, itu aja. Oke, mungkin dari Bang Sondi. Assalamualaikum buat Bang Sondi. Mungkin silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi wabarakatuh. Bang Jol, Makasih, sebentar Bang Jol. Loh, gini loh, kalau aku menyarankan gini Jol ya,
khususnya kepada Dinda Zuma, Dinda Nandar yang terbawa-bawa seperti ini. Udahlah, nggak perlu ini kita bahas lagi, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Nggak perlu Adinda Zuma, Nandar membalas omong mereka. Nggak, netizen tuh pintar loh. Yang membela kalian tuh netizen. Catat itu. Nggak perlu. Kenapa? Kalau seandainya Dinda Zuma, Dinda Nandar membela, itu sama saja, itu wajar. Tapi kalau netizen membela kita, mereka terpukul. Artinya apa? Ya siapapun orangnya, kalau dia ada masalah, tiba-tiba yang membela orang itu adalah orang lain yang sekian banyak, itu mereka merasa, wah aku salah ini, wah ternyata aku nggak benar ini. Nggak perlu Dinda. Sudahlah, semakin Dinda kita membicarakan ini, semakin besar namanya. Ada hal-hal yang penting sudah bicarakan. Udah gitu loh. Contoh tadi sore ya, mau maaf ini, tadi sore aku lama di channel mereka. Tiba-tiba Edis masuk. Mereka bingung apa kata netizen di bawah itu biar Dinda tahu. Nah, inilah OTN yang selama ini dihadapi oleh Bang Zuma. Terasa sama kalian kan? Kalimat itu berjibun-jibun keluar daripada netizen. Di situ mereka nangkap, oh ternyata begini. Oh ternyata yang membela Zuma ini netizen. Jadi kalau seandainya Dinda Zuma mau balas pantun, misalnya nih Nandar balas pantun, itu yang mereka cari. Gak usah ada netizen kita yang pintar-pintar. Netizen kita tuh pintar loh. Mereka membela semua. Nah, jadi kalau menurut pendapatku sudahlah. Ibaratnya sekali lagi sama Dinda Zuma, Dinda itu panglima perang gitu loh. Pasti Dinda jadi sasaran. Kadang-kadang kita nggak tahu nih musuh nih di dalam atau di luar. Ya tuh wajar itu. Semakin tinggi angin tuh, pohon itu semakin kuat angin menimpa Dinda. Kalau Dinda nggak mau ditiup angin jadi rumput lah. Tapi risikonya apa? Diinjak kalau sama orang. Kan gitu kan? Jadi kalau saran aku kepada Dinda Zuma, Nandar, udah lupain ini. Nggak perlu membela diri. Nggak perlu kita jelaskan. Karena apa? Para netizen itu udah tahu dia mana yang benar masalah. Karena ada kata pedoman begini loh, kata pepatah, kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Karena orang yang menyukai kita tidak butuh itu. Orang yang membenci kita tidak percaya itu. Jalani saja. Gitu loh Jol, kalau menurut aku seperti itu Jol. Lanjut, Tafadol. Oke, ya, itu kata dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi memang pada dasarnya ya ini orang lagi cari muka dan ya perlu dipertanyakan lagi aja apa yang sudah Anda lakukan demi agama Anda. Kalau saya ya silakan Anda cek sendiri apa yang sudah kita lakukan. Oke, mungkin dari Bang Zuma ada lagi mau ditambahin? Si Kores nggak ada ngomong. Silakan Kores. Oh iya, soal apa? Orang-orang yang nggak suka sama Gurunda itu ya? Duh, mereka ini. OTN aja deh. Tunggu kita cari OTN aja ya. Bagi teman-teman Kristen yang mau ikuti silakan naik. Ya silakan sambil ngomong Kores. Ya. Gua dulu Jadi ya. tadi tuh aku sambil ngebubukin Papa Jahat juga. Diam dulu, lu gak gantian dulu. Kamu tadi udah ngomong. Diam dulu ah. Silakan Bang Kores. Ya. Jadi gini loh, lu tuh kalau mau ini yang benci Gurunda atau kami, Umi Dini, Akhi Julius, kalau aku sih belum ada ya, aku nunggu aja tadi. Papa Jahat tadi coba maju cuma bubuk juga tadi dia. Kalau misalnya kalian benci kita, kalian ingin kita nggak ada, jangan dengan menyerang pribadi, karena insya Allah live comment itu akan membantai kalian. Kenapa? Karena yang live comment tahu kontribusi kami di sini kepada agama yang Allah ridhoi ini sudah banyak. Apalagi Gurunda. Gurunda itu rumah tahfiznya ada, yayasan mualafnya ada, masjid ada, sering membantu mualaf-mualaf yang sedang kesusahan ada juga, semua ada, kontribusinya ada. Lu kalau mau melawan kami, mari fastabiqul khairat, kontribusi juga kepada agama ini, agama Islam. Lu kagak ada kontribusinya, nyap ya bubuk lah di bawah my bre. Gitu loh. Ayo fastabiqul khairat gitu. Allah itu menyediakan untuk orang-orang yang senang berkompetisi ya di situ. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya lu berbuat baik aja kepada umat ini gitu. Baru kita ngobrol. Lu kagak ada perbuatan baiknya, mending diem. Ngobrolin skincare tuh, karena muka kalian jelek-jelek kayak lutut semua. Itu aja paling. Lanjut. Mak kelewatan ini. Ya, jadi sekali lagi kalau kita berkompetisi ya tadi seperti saya bilang, Anda nyuruh ya kita jangan debat. Kita dengan senang hati gitu. Kalau nggak bikin capek aja sih berdebat itu. Kalau Anda memang
bisa menggantikan, ya Anda bisa lebih baik, silakan. Ya seperti dibilang sama Kores gitu, kita berkompetisi dalam hal ya melawan syubhat-syubhat dan juga fitnahan para polemikus. Anda tunjukkan aja dengan cara kalian bagaimana untuk melawan para polemikus itu. Tadi saya baca nih di live comment ya, ketemu Edi saja mereka udah kebingungan gitu. Ya karena mungkin masalah belum pernah ya. Belum lagi nanti mereka ketemu yang ngeyel-ngeyel, yang nyebelin gitu kan. Ya, tapi namanya orang lagi cari nama ya silakan lah. Tapi carilah ya nama itu dengan cara ya kalian memajukan diri kalian sendiri, jangan dengan cara merendahkan orang lain. Kadang-kadang jeleknya itu ya, dia nggak bisa naik tapi dipaksanya orang lain untuk turun, itu yang nggak boleh. Kalau mau ya udah kalian fokuslah dengan apa yang bisa kalian buat, apa yang bisa kalian berikan kepada agama kalian. Oke, silakan Bang Zuma. Bang Luga mungkin ada yang Gua dulu sebentar sebelum ke nangis Juma, gua nanti dulu. dia. Iya. Iya, jadi gini loh ya. Gua menganggap kalian itu teman gua ya, Juma dan kawan-kawan, dan gua nggak mungkin membenci kalian. Terus yang kedua, ini pasukan-pasukan yang baru ini juga gua anggap teman gua karena menurut gua gini, gua pada waktu gua ngomong sama mereka, mereka juga dengerin gua loh. Serius lo dengerin gua loh. Artinya bukan suatu kayak kemarin Habib Acin, Habib siapa tuh Habib Asyu kan, gua ngomong masalah tentang kenabian, mereka bilang gini, gua setuju nih sama Bang Luga nih, wah gua senang banget gitu, Habib pada dengerin omongan gua. Jadi bahkan gua punya rencana gimana kalau kita kopdar nih bareng-bareng nih, mau bang nah gitu. Jadi yang gua mau adalah kalau memang mau debat nanti ada arena debat gitu loh, tapi tetap jangan ada kebencian ya, kebencian dalam artian baik dari Syiah juga kepada kalian, dari kalian kepada dia. Itu yang gua mungkin selama ini masih ada apa ya, mungkin ada rasa nggak enak sama kalian atau apa, kejadian sejarahnya kayak gimana ya. Tapi bagi gue cuma mau ya kita ngobrol bareng-bareng aja lah, nggak usah ada keributan, nggak usah ada apa-apa, karena tujuan gue cuma satu, membawa kalian untuk dibaptis kepada Yesus. Jadi nggak ada, tujuan gue cuma itu, makanya gue nggak perlu ributin lo berdua gitu loh. Baik dari saya, dan gue akan mencoba mempertemukan dalam artian bukan gue sok-sok jadi penang, enggak ya kita mau Syiah sama kalian mau berdebat ya silakan gitu loh. Gue pun mau berdebat sama Syiah, tapi gue lihat ya kalau Syiah ini gue ajak berdebat, memang kadang-kadang mereka kayaknya nggak mau gitu loh. Gue perhatikan, oh nih kayaknya nih sepertinya sih udah 80% Kristen ini orang. Betul Bang Luga. Jadi gue kayaknya membaptis Syiah ini akan jadi gue menganggap Syiah ini akan jadi pasukan misionaris gue, walaupun mereka kan kalau gue bilang udah lalu cakep karena banget mereka cengar-cengir kan. Betul Bang Luga. Keren lu. Lo memang lah kan Udah buruan dibaptis aja, buruan baptis supaya jelas. memang gue tahu Betul Bang Luga. Itu betul. loh kan semua ini akan menuju kepada Yesus, termasuk lulus yang ada di sini juga ujung-ujungnya juga balik ke Jadi King kan of mereka King juga pembeda sebenarnya. semua. Cuma kan kalian orangnya gengsinya agak tinggi. Kalau Sia kan ibarat kata udahlah bang, kami juga kan bukan gitu. udah Kita tidak sebenarnya menyukai dalam hati sesuatu kecil. hal yang bukan, kita tidak suka sesuatu yang abu-abu. Segera baptislah mereka biar jelas mana yang akan berhadapan dengan kita. Jangan masih menggunakan atribut muslim sementara ya. Itu udah kalau menurut Luga udah 80% Kristen kan gitu. Menurut Nabi Luga. Segera baptislah biar kita tidak menghadapi orang yang abu-abu. Ya menurut gua iya ya kan, tapi kan artinya kan begini, kalian juga jangan juga artinya kan kejam sama mereka. Kalau memang mereka punya kekurangan, ya lu tunjukkanlah kasih kalian kepada mereka sebagai kalian yang lebih besar kan begitu. Karena tujuan gua kan ya udahlah kita debat ngopi. Ya kalau memang kalian lebih hebat mendebat mereka kan ya silahkan, tapi gua pun akan mengatakan kepada mereka, ya lo juga jangan bikin statement-statement yang bikin jengkel gitu loh. Orang harus menunjukkan kerendahan dan kaki itu. Bagi saran gue untuk Syiah gitu loh. Artinya lo jangan bikin wah gue kalau memang mau berdebat gitu loh. Jadi
biar nggak ada rasa kejengkelan gitu. Kayak gua sama lo kan tiap hari berdebat tapi kan nggak ada rasa jengkel kan. Ya memang sama-sama kita menegakkan, gua menegakkan Yesus, lo menegakkan agama lo, kan gitu aja kan sebenarnya. Kalau nanti kan netizen nanti yang melihat, gue kayaknya gue lebih bagus ikut King of King nih misalnya gitu kan. Netizen yang ikut kan gitu. Itu kan pilihan netizen. Yang penting kita jangan berantem. Nah, itu tujuannya utamanya kan gitu. Oke, makasih Bang Luga. Nah, Silakan, kayaknya Bang Luga. mereka, Bilang gua tanya, jumlah kalian berapa? Jumlah kalian berapa? 3 juta. Dalam hati gue lumayan lah 3 juta buat nambahin Laskar Kristus. banyak itu Bang. Silakan. Ya mungkin Ada 5,5 juta itu. lawa-lawa aja. Ya Oh, silakan Bang. Ini ya. kalian saya Dia mau juga tanya, dengerin ada ngomong teman-teman nih. Kristen yang mau naik silakan. Kita lebih baik diskusi aja, debat lintas agama. Ya, jadi Mana Oten? kesempatan ini saya hanya ingin mengedukasi anak bangsa ya. Jadi pada tahun 1406 ya Hijri ya, tepatnya di 1986 Masehi. Jadi pihak keamanan Arab Saudi itu berhasil mengamankan bahan peledak yang begitu besar yang dibawa oleh jamaah haji Iran memasuki Mekah, dan mereka adalah Syiah. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Muslim. Kemudian tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1987 ya, waktu itu kembali jamaah dari Syiah ini mengadakan kerusuhan di Tanah Suci. Mereka melakukan demonstrasi anti Amerika di Tanah Suci dan di bulan suci dengan membawa senjata tajam. Sengaja mereka melakukan demonstrasi di Arab Saudi supaya Amerika mengarahkan nuklirnya Amerika ini menuju ke Arab Saudi, karena tujuan mereka memang ingin menghancurkan Mekah. Itu Syiah itu. Supaya diketahui oleh anak bangsa ya, anak-anak muda, supaya jangan terpengaruh dengan Syiah. Jadi orang-orang Syiah pada saat saya kelas 3 SMP, kelas 2 SMP waktu itu ya, tahun 1994, itu Syiah mengadakan pengerusakan di dekat Masjid Al-Haram. Mereka membunuh beberapa jemaah haji, dan mereka ini adalah orang-orang Syiah Kuwait. Ya. Dari mereka kemudian saat itu ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin menjadikan Arab Saudi itu sebagai ajang peperangan antara Sunni dengan Syiah. Tapi nggak berhasil. Banyak lagi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan yang nyata di depan mata yang mungkin kita lupakan gitu. Belum lagi kalau kita bercerita tentang sejarah masa silam. Bagaimana kemudian mereka ini memang kelompok yang sangat jahat terhadap Islam. Contoh misalnya, di dalam penjelasan daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah, ini juga Dinda Najab pernah menjelaskan peristiwa pembantaian jamaah haji oleh orang-orang Syiah Qaramita pada tahun 312 Hijriah. Bagaimana kemudian orang Syiah dipimpin oleh Abu Tahir itu menyerang jemaah haji yang baru saja pulang dari Baitullah selesai melaksanakan kewajiban haji mereka. Nah, itu salah satu bukti. Nah, kemudian mereka menginginkan di dalam kitab mereka ya, saya pernah baca bagaimana kemudian ketika kita melihat dalam kitab mereka, itu mereka mengatakan gini, sesungguhnya ziarah berkunjung ke kubur Hussein kalau dibandingkan dengan pahala haji, itu pahala haji 20 kali baru setara dengan berziarah berkunjung ke kubur Husain. Itu dikatakan di dalam kitab mereka, Furu Al-Kafi. Inilah bahayanya. Jadi kalau umat Islam ini nggak ngerti siapa mereka, ini itu bahaya gitu. Nah, lalu kemudian di dalam kitab mereka mengatakan bahwasanya Karbala itu setara kedudukannya dengan Mekah. Makanya mereka menginginkan supaya Ka'bah itu hancur. Mereka tidak menginginkan Ka'bah itu ada. Mereka menginginkan orang-orang itu berziarah ke Karbala.
Ini yang perlu dipahami oleh umat Islam untuk mengetahui bahwasanya sesungguhnya mereka itu bukan Islam. Kalau Kristen ini jelas mereka memang orang-orang Kristen yang nyata bahwasanya bukan Islam, tidak pernah mengatakan kami ini Islam. Tapi kalau mereka mengaku Islam, mereka ingin menggantikan ya, prosesi-prosesi ibadah dan tempat-tempat ibadah umat Islam. Mereka iri terhadap umat Islam. Makanya kita akan mendapati ketika kita membaca sejarah, Syiah itu merupakan satu sekte yang banyak menebarkan kebencian dan peperangan di tengah umat Islam. Tentang hancurnya Baghdad misalnya, bagaimana kemudian dinasti Fatimiyah berkuasa. Itu bukti bahwasanya mereka memang senang terhadap peperangan kepada Islam gitu. Kita ketahui terlebih dahulu bagaimana kedudukan Mekah dan Madinah bagi orang Syiah. Kita paham. Madinah dan juga kota Mekah itu adalah bukan kota yang mereka anggap mulia. Makanya kalau kita melihat mereka berhaji itu kebanyakan secara terang-terangan mereka tidak lagi ke Arab Saudi. Inilah bukti bahwa teman-teman harus memahami Syiah itu bukan Islam. Sekali lagi, sudah berapa kali saya tegaskan, Syiah itu bukan Islam. Ya, agar dipahami oleh teman-teman muslim. Ya, ini harus dimengerti gitu. Supaya ke depannya kita tidak perlu lagi bahas-bahas ini, apalagi mau berdebat dengan mereka. Kenapa? Mereka itu tidak mencari kebenaran. Kalau teman-teman Kristen seperti Bang Luga ini masih bisa diselamatkan, masih bisa diajak kepada kebenaran. Kalau mereka sudah menganggap diri mereka itulah kita yang salah, dia yang benar. Kita ini kufur. Yang tidak beriman kepada 12 imam mereka itu dianggap kafir. Gitu. Sementara umat Islam mengkafirkan mereka itu dikarenakan Al-Quran. Laqataballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladina taba'u fi sa'atil usra. Ini mereka tidak imani. Mereka tidak beriman kepada ayat ini. Sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati golongan dari mereka hampir berpaling. Ini mereka tidak imani. Ayat mana lagi yang mereka tidak imani? At-Taubah ayat 100. Wasabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka tidak beriman. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannah. Mereka tidak beriman kepada ayat ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada sebagian daripada Al-Quran apa namanya? Kampret. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, khususnya Islam awam yang ada di negara ini. Di dalam Al-Quran itu banyak hal yang mereka tidak imani. Apalagi mereka juga tidak beriman kepada kata Allah di dalam Al-Quran Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubai'unak. Itu juga mereka tidak beriman. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dan kemenangan yang dekat kepada mereka. Apalagi Al-Hasyr ayat 9, wallazina tabawwa'u darah wal iman min qablihim yuhibbuna. Itu mereka tidak beriman. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah yang telah kami berikan kepada mereka sebelum kedatangan mereka muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini mereka enggak beriman. Mereka benci dengan itu semua. Nah, apakah mereka ini tanpa dikatakan mereka itu kufur, itu tidak kufur? Tidak. Orang yang menerima Al-Quran tidak sepenuhnya itu adalah kampret. Gak layak disebut sebagai Islam gitu. Sama seperti teman-teman Kristen, gak layak disebut sebagai Yahudi, praktisi Yudaism. Kenapa? Mereka mengambil kitabnya Yahudi, tapi mereka tidak beriman kepada hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sama seperti mereka ini. Seperti itu. Apakah Yahudi mengakui Kristen itu bagian daripada Yahudi? Tidak. Begitu juga kita. Tidak mengakui mereka meskipun mereka masih menggunakan kitab yang mereka sebut Al-Quran. Tapi sebagian dari Al-Quran itu tolak, sebagian mereka terima. Nah, inilah mereka. Jadi anak-anak Islam, anak generasi muda Islam, separah apapun kami di dalam menjabarkan Islam, karena minimnya ilmu kami, ketahuilah mereka mungkin cerdas, tetapi mereka bukan Islam.
Jadi jangan coba-coba untuk ikut kepada mereka. Demikian dari saya, makasih. Bang Zuma, aku menambahkan ya, kadang Kak Jul, aku menambahkan, kadang-kadang saya sendiri bingung. Ini mohon maaf ya kalau misalkan ada yang tersinggung dengan kalimat-kalimat Umi. Pada saat di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-73, Allah memerintahkan kepada Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik itu dengan cara apa? Dengan cara keras. Ya. Kemudian di dalam Al-Fat 29, intinya umat Rasulullah itu akan bersikap keras terhadap kaum kafir, juga orang-orang munafik, dan berlemah lembut terhadap sesama. Tapi pada saat kita menjalankan semua itu, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang tersinggung dengan perkataan Umi, misalkan pada saat kita keras terhadap mereka, udah nggak usah ditanggepin mereka, nggak usah ditanggepin. Padahal ini adalah perintah, begitu kan? Ini adalah perintah. Bagaimana Buya Hamka mengatakan, ganti pakaian kamu dengan kain kafan jika akidah kamu dirusak di hadapan kamu dan kamu hanya bisa diam saja. Ini kan yang membuat kita dilema. Di satu sisi kita terikat dengan sebuah aturan seperti itu. Di lain sisi kita harus mendengarkan suara dari teman-teman, jangan diladeni seperti itu. Dan ini adalah forumnya adalah forum debat lintas agama seperti itu. Pasti yang akan dibicarakan adalah tentang bagaimana penyangkalan-penyangkalan kita terhadap subhat-subhat mereka, baik itu dari kaum kafir ataupun dari kaum Syiah seperti itu. Nah, ini yang bikin kita sebetulnya menjadi sebuah dilema. Tapi kalau buat Umi sendiri dilema. Contohnya misalkan Bang Sondi tadi, Umi kalau misal Umi kan ke Umi juga pernah Bang Sondi mengatakan, Umi kan seperti pohon, kalau derajatnya makin tinggi pohon itu makin tinggi. Betul Bang Sondi, itu kalau misalkan tidak mau kena terpa dengan angin itu lebih baik jadi rumput seperti itu. Tapi apakah kita akan terus jadi rumput menonton pada saat akidah kita dinistakan, pada saat kita difitnah? Karena suatu kebohongan jika kita diamkan lama-lama akan menjadi sebuah kebenaran. Pada saat kita difitnah, kita cukup diam 1 kali 2 kali, tapi mereka tetap bersuara. Kita harus sampaikan kebenaran itu seperti apa. Contohnya, tadi ada yang baru naik di komal kita. Tuh, kayak baik-baik dengan kita, tapi begitu dia turun dan masuk ke komalnya mereka. Mereka mengatakan, itulah si Zuma sama teman-temannya itu cuman orang-orang khawarij, ahlul fitnah. Padahal yang sedang difitnah itu kami gitu loh. Artinya kami harus meluruskan di sini. Karena sebuah fitnah, sebuah dusta, kalau kita biarkan suatu saat akan menjadi sebuah kebenaran seperti itu. Kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Pada saat At-Taubah 73 mengatakan, lawan mereka berjihad dalam melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan cara keras. Sangat setuju sekali kalau buat Umi. Lalu apa yang dikatakan di dalam Al-Fat 29 bahwa umat Rasulullah, kaum ini pengikut Rasulullah harus berlaku keras terhadap kaum kafir dan berlemah lembut terhadap sesama, jangan dibolak-balik seperti mereka. Pada saat mereka mengakui bahwa mereka adalah umat Rasulullah, mereka justru memfitnah umat Rasulullah yang lain. Tapi mereka bermesra, berpelukan dengan orang-orang kafir. Seperti itu. Nah, orang-orang seperti inilah yang harus kita luruskan. Ini adalah benar-benar PR kita. Makanya kenapa Kang Alif sampai bilang, Umi, kita waktu di YouTube nggak banyak varian lah, hanya satu varian yang kita temukan. Ya Kang Alif, begitu kita masuk di TikTok ini ternyata banyak variannya. Dan kita sudah mulai melihat banyak juga wajah-wajah asli teman kita dulu yang duduk satu room dengan kita. Wajah aslinya mulai kelihatan. Di mana mereka berdiri sudah mulai kelihatan seperti itu Bang Zuma. Jadi bagaimana kita menyikapi At-Taubah 73 ini? Bagaimana kita menyikapi pesan daripada Buya Hamka? Bagaimana kita menyikapi Al-Fat 29? Apakah kita cukup diam, biarkan mereka berbicara seperti itu? Atau kayak gimana Bang Zuma? Baik, kalau saya gini, benar apa yang dikatakan oleh Bang Sondi. Jangan hadapi mereka. Gak usah dihadapi. Cukup kita membuka dan membongkar aib dari Syiah itu. Seperti yang saya lakukan barusan. Bongkar, Syiah itu bukan Islam. Bongkar aja itu dengan sendirinya mereka akan lumpuh. Kita tunggu gerakan mereka. Apakah mereka juga ingin kemudian memperlihatkan sisi sebenar wujudnya mereka? Apa itu? Juga membenarkan, juga akan mengatakan Islam itu salah, Sunni itu salah. Itu yang kita tunggu. Kalau selama ini kan dia nggak menyerang Sunni tuh. Mereka hanya menyerang personil orang-orang Sunni. Seperti saya diserang. Itu program mereka. Kenapa? Mereka menunggu kita angkat bicara untuk kemudian mengajak mereka berdebat. Itu jangan kita lakukan.
Yang kita lakukan sekarang ini ketika ada ruang yang mempersilahkan kita untuk membuka aib mereka, buka aibnya Syiah berdasarkan sejarah. Mereka ngapain aja pada masa Rasulullah, pada setelah Rasulullah, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in dan seterusnya sampai kepada hari ini. Itu yang kita bongkar supaya umat Islam tahu ternyata Syiah itu bukan Islam. Gitu. Nanti kalau mereka tidak mendapatkan gubris secara personil dari kita, mereka akan memperlihatkan sisi mereka yang sebenarnya. Apa itu? Mereka juga akan membuka komal untuk menyalah-nyalahkan Sunni. Nah, pada saat itulah kemudian mereka akan terang-terangan menghujat siapa? Para sahabat. Kalau mereka sudah tidak tahan, mereka akan membuka. Ini Islam sebenarnya laknatullah. Mereka mencintai para sahabat Rasulullah yang sebenarnya adalah pengkhianat. Mereka akan perlihatkan sisi yang sebenarnya. Sekarang kan masih malu-malu mereka itu. Karena kenapa? Mereka masih ada perlawanan seperti Dinda Indra Mose masih melakukan perlawanan terhadap. Sebenarnya enggak usah. Jangan beri ruang mereka untuk berdebat dengan kita. Buka saja aibnya. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu pembenci para sahabat yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kalau saya diajak sama siapa oknum-oknum ini, saya nggak mau. Ngapain lah orang udah jelas kau bukan Islam, yang ngaku Islam, yang kemudian nyamar-nyamar mencari Islam. Adalah lebih baik kau bongkar aibmu aja. Aib pendiri-pendiri agamamu dari sejak dulu gitu. Biar umat Islam itu paham, oh ternyata Syiah betul. Mereka itu bukan Islam. Mereka adalah golongan munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran yang akan menempati tempat terdalam di dalam kerak api neraka. Oh ini rupanya. Seperti itu saran dari saya. Jadi nggak perlu orang-orang ini kita ajak berdebat, kita buka aja kedoknya. Ini loh Syiah itu, mereka boleh makan kotoran imam, minum kencing imam, itulah mereka. Entah ajaran dari mana mereka dapatkan. Demikian. Oke. Ya, saya Oke, dari rasa aku Jul. cukup jelas ya. Mungkin Jol, ini dari aku sedikit aku luruskan. Ya mungkin pola pandang Umi Michan itu berbeda sama aku. Begini, bukan kita tidak wajib memerangi, wajib, tapi jangan kita gitu loh. Jangan Betul. kotori tangan kita. Pegang tuh dulu. Kasih Kan tadi aja, udah ya, seperti Bang Zuma kan- bilang tadi, kasih nambah. tadi Bang biarkan bilang, orang ya. mulai. Gak perlu Juma turun, gak perlu. Netizen kita ini paham semua Umi. Cukup mereka memerangi. Kan sama juga itu mewakil kita memerangi. Gak perlu kita mengotori hal itu. Itu aja. Yang kedua, ya banyak itu adik-adik kita kayak si Indra Mose semua, Ustadz Unggul juga, Ustadz Ali juga membantai mereka. Gak perlu. Pertanyaan begini. Kenapa kalau seandainya yang membantah mereka tuh misalnya Mu'alaf Musa, Ustadz Ali, mereka nggak respect. Tujuan mereka tuh bukan ini, tujuan mereka tuh Juma gitu loh. Nah ini strategi kita. Kalau kita lawan mereka, kalah kita di situ. Nggak perlu, sekali lagi aku bilang, nggak perlu Dinda Zuma yang melawan mereka. Netizen kita ini cukup tangguh, mereka tahu. Contohnya tadi sore, berapa netizen menghantam gitu loh. Karena tujuan mereka ini apa? Tujuan mereka ini supaya Dinda Zuma ini beri komentar. Tujuan mereka itu supaya apa? Supaya Dinda Zuma ini melayani mereka. Itu tujuan mereka. Tujuan mereka itu apa? Sekali lagi itu tadi. Ya coba yang beri komentar itu Ustadz Ali tadi. Ya kan Ustadz Unggul, Ustadz Mu'alaf Musa. Mereka nggak respon itu Dinda. Tujuan mereka itu bukan itu. Tujuan mereka itu ada Dinda. Nah makanya Bang bilang dari awal. Nggak perlu kita yang turun. Ya artinya apa? Perjuangan Dinda Zuma ini masih banyak ke depan. Masih banyak orang-orang yang harus kita luruskan. Biarkan yang ini, mohon maaf, biarkan yang ini adik-adiknya yang menyelesaikan. Biarkan yang ini netizen kita yang menyelesaikan. Gak perlu kita. Ya kan gak perlu kita. Karena sekali lagi aku bilang, ada hal-hal yang baik kalau tidak didapatkan yang tepat baik, menjadi tidak baik dia. Biarkan aja. Jadi sekali lagi, tujuan aku seperti itu. Jangan kita kotori Zuma seperti itu. Zuma terus saja berjalan. Terus saja melangkah. Gak usah dipedulikan mereka. Karena tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka itu hanya untuk mengajak debat. Betul kata Zuma tadi. Tujuan mereka ini bukan untuk diskusi, bukan untuk berdebat. Tidak. Bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka itu udah berbeda gitu. Udah berbeda. Ngapain harus ditanggapi gitu Umi? Nggak perlu Umi. Nggak perlu itu. Kalau Umi bilangnya seperti itu justru apa? Justru sakit kepala. Makanya ada hal-hal itu harus kita pikirkan. Ada hal-hal itu harus kita pinggirkan.
Mungkin gitu Jul. Makasih Jul. Ini Jul aku Oke, turun ya. ke bawah Jul. Kalau ada yang Oke, pengen makasih naik. Bang Soli. Ya, siap. Ya. Ya, sekali Lanjut lagi. ya, Dinda Zuma, mohon maaf. Umi, Iya, makasih Bang. Forest. Cari Iya, Oten Dinda. Ya, kita cari Oten aja. Jadi, sekali lagi ya, karena tujuan kita di medsos ini adalah membentengi iman saudara-saudara kita, sekaligus memperbaiki akal saudara-saudara kita yang masih menyembah manusia. Jadi tujuan kita tuh kan itu. Jadi kita mending fokus saja dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita fokus ya untuk terus menyebarkan kebaikan dan juga kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Oke, silakan Ustadz Unggul. Assalamualaikum sebelumnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul, Guru Ya, bagi Zuma. aku sekali tambahin ya, bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan mohon naik ya, karena saya Ya, nggak gue tahu sebentar mana. aja kok. Nanti silakan kawan-kawan Kristen kalau mau naik, silakan sebentar aja. Oke. Terus My Penatua, Iwan Villa di live chat ya. Jadi kita udah sama ini rupanya ya, bukan hanya saya saja. 4 hari belakangan posisi saya itu statement loh kepada mereka ya. Saya standby buat garis demarkasi yang jelas. Tapi karena makin menjadi-jadi, posisi standby saya berubah, siap tempur. Ya, siap tempur. Jangan sekali-kali menghalangi para dai-dai kita yang sedang membela atas fitnahan kepada Islam dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau. Siapapun yang menghalangi, tempur dengan kita semua ya. Itu yang pertama, statementnya udah keluar seperti itu. Lalu yang kedua, jangan diladenin bentuk apapun ya. Dari perempuan dengan inisial Yuni, jangan diladenin. Terus kedua, kecoa busuk ya, si papa jahat itu jangan diladenin. Kalaupun ada, semua nih mumpung banyak yang nonton 9.830.000 orang ya. Jangan angkat dia ke dalam room. Supaya apa? Biarkan dia mati kering. Dia akan mencari tempat sebagai benalu di komal-komal Kristen. Jangan diangkat. Kedua, kalau nanti ada di bawah dia kasih komen, jangan ditanggapi. Biarkan, dia sudah mati kering, tidak mendapat kasih sayang dari keluarganya yang broken home, mati kering pula oleh kita. Jangan ditanggapi. Dan pesan saya buat Gurunda Zuma ya, jangan ladenin orang-orang seperti itu. Benar, saya setuju. Ya, karena apa? Posisinya, levelnya jauh. Siapa membela siapa itu jauh gitu. Jadi bukan masalah kalah menang, tapi mereka apa kontribusinya buat Islam. Kontribusinya terhadap subhat dan fitnah kepada Islam nggak ada, belum kelihatan. Yang ada bermesra-mesraan dengan orang Kristen untuk menghantam kita. Itu makanya posisi saya dari standby udah siap tempur. Nih teman-teman di bawah juga gitu tuh, siap tempur. Tulis teman-teman di bawah, siap tempur kalau ada yang menghalangi dai-dai kita dalam perjuangannya ya. Oke, gitu aja Bang Jul, thank you. Silakan gue diturunkan nggak apa-apa, ganti kawan-kawan Kristen. Julius, pesan gue jangan sampai pepet-pepet orang masuk terus kemudian berdebat dengan Bang Zuma. Bang Zuma udah bukan urusannya, biar kita aja yang di bawah standby. Iya, karena memang kita fokus saja dengan ini ya, membantai syubhat-syubhat dari polemikus. Karena memang tujuan kita itu, dan sampai sekarang masih on the track ya, makin banyak orang-orang yang ya makin sadar kebenaran. Kita bisa lihat mualaf di mana-mana, bahkan di bulan Ramadan ini kita bisa melihat setiap harinya ada saja yang mualaf di TikTok, Tok ini dan juga medsos lainnya. Online offline sekarang luar biasa mualafnya Bang Jul. Iya, jadi ngapain kita habisin tenaga untuk hal yang sia-sia gitu kan? Mending kita fokus dengan perjuangan yang sudah benar ini. Oke, bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik, karena saya nggak bisa jambak sembarangan ya, karena susah sekali mencari oten-oten di antara ratusan nama-nama ini. Oke, mungkin dari Bang Zuma ada mau disampaikan sekalian ngebubukin Luga sih sambil nunggu temannya. Iya, Lumayan. jadi susah itu mereka ingin kemudian tampil di wajah masyarakat Islam, susah. Karena mereka dari zaman dahulu, zaman peperangan baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak pernah mengambil tempat sebagai pasukan.
Kerjanya mereka cuma mengaco, merecoki pasukan. Itu dari dulu, dari sejak baginda Rasul Muhammad SAW itu kerjanya gitu. Jadi mereka tidak pernah tampil mati syahid. Mereka hanya tampil kemudian mempermudah jalannya musuh untuk meruntuhkan pasukan Rasulullah. Itulah mereka. Jadi jangan berharap kemudian mereka akan tampil berdebat sengit dengan Bang Luga. Nggak mungkin. Jangan pernah bermimpi dari golongan mereka ini akan tampil membela Al-Quran, membela Rasulullah. Nggak mungkin. Itu nggak akan ada, Anda temukan. Kalaupun ada, mereka hanya acting. Tidak murni gitu. Mereka hanya acting aja tuh. Wah, lihat aku nih berdebat juga nih sama Oten. Itu cuma acting, pingin ditahu, pingin dilihat. Tapi sejatinya tujuan mereka itu adalah ingin menghancurkan Islam. Kalau teman-teman Kristen ingin umat Islam itu ikut menjadi Kristen. Kalau mereka tidak, ingin Islam itu hancur. Itu bedanya. Misi mereka menghancurkan Islam. Kalau orang Kristen, misi mereka mau supaya orang Islam masuk menjadi Kristen. Mereka tidak mau kita menjadi Syiah, tidak. Mereka mau menghancurkan kita. Beda di situ poinnya. Ini yang harus diketahui oleh anak bangsa. Mereka ingin menghancurkan kita. Ingin menghancurkan Islam. Ingin menghapuskan akidah Islam. Kalau Kristen, mereka menginginkan umat Islam semuanya masuk Kristen. Lalu kemudian Islam hilang dengan sendirinya. Kalau ini enggak, mereka ingin menghancurkan umat Islam dan agama Islam. Tuh, itu yang perlu dipahami, pembedaan antara Kristen dan Syiah. Makanya mereka menunggangi apa aja yang bisa menghancurkan Islam, mereka tunggangi. Sekarang mereka menunggangi teman-teman Kristen berkongkoh kemudian untuk menghancurkan Islam. Gitu. Dan orang yang paling dibenci adalah orang yang paling vokal di dalam menyuarakan kebenaran Islam. Karena mereka tidak mau itu. Mereka tidak mau. Itu Syiah itu gitu tuh. Mereka mau menghancurkan Islam. Sendi-sendi pokok-pokok Islam itu yang mereka hancurkan. Sekejam-kejamnya kemudian penjajahan Perang Dunia Pertama, Kedua, dan seterusnya. Mereka tidak menjadikan Ka'bah sebagai tujuan untuk dihancurkan. Tapi si Syiah ini, memang tujuannya mau menghancurkan sendi-sendi Islam. Itu yang perlu diketahui. Saya kira gitu sebagai penutup untuk agama yang di satu ini, agama laknat Allah ini. Mudah-mudahan anak bangsa bisa tercerahkan dengan baik bahwa Syiah itu bukan Islam. Saya kira kalau ada otennya silakan dinaikkan. Kalau Bang Luga ini kan kita nanti terbang ke dunia hayal lagi nanti. Tapi kita coba bubukan dulu kok Julius, ini angan-angan Luga ya. Katanya dia bareng sama Syiah untuk menjadikan pasukannya. Tujuannya itu adalah untuk membaptis semua makhluk begitu kan. Baptislah semua makhluk. Tapi ya ada resikonya gitu kan Luga. Betul Bapak Ibu. Ya, betul. Diam dulu, gua dulu ngomong. Jadi ada resikonya pada saat Bang Luga ini sedang berangan-angannya begitu tinggi, tetapi angan itu harus tercampakkan. Karena ternyata faktanya Bang Luga ini harus menelan pil pahit ya, bagaimana banjirnya mu'alaf di TikTok ini. Tujuannya sudah ambiar sebetulnya. Sudah hancur lebur, angan-angannya itu udah hancur. Bukan cuma Luga, termasuk harapan angan-angan si Sofiatul CS yang waktu itu sudah membuat sebuah konsep seperti konsep sepak bola yang akan melakukan pemurtadan besar-besaran di TikTok, dan mereka harus menelan pil pahit begitu. Gimana Bang Luga? Harapan dan angan-angannya ternyata ya ini yang harus boleh kasih menelan pil sedikit. pahit. Saya kasih tanggapan sedikit ya. Iya, saya kasih tanggapan sedikit ya. Jadi begini ya. Memang satu tahun terakhir inilah saya dibenci, dihujat sebagai nabi palsu oleh teman-teman Kristen sendiri ya. Lalu ada fenomena aneh. Bentar dulu. Sebentar. Kok itu ada berita duka apa itu? Tolong ditanya dulu. Iya, suruh Bang Juma baca WA. Ya, betul. Nampaknya ya aku udah tahu sih. Ya, silakan lanjut. Oke, jadi ada fenomena aneh yang 1 bulan terakhir saya dapatkan. Seperti
banyak sekali dulu yang membenci saya dulu orang-orang Kristen, kok tiba-tiba memfollow TikTok saya. Loh, ini kan musuh-musuh yang tiap hari gue banting-banting nih. Kok pada memfollow gua nih, yang gua nggak nyangka-nyangka gitu loh. Jadi sepertinya orang-orang yang membenci saya itu sudah mulai berbalik arah secara diam-diam kepada saya. Itu yang saya rasakan ya. Sampai saya kaget, tapi ya udahlah, saya diam aja ya. Jadi memang seperti kata Umi Dini itu kan, apakah dugaan menguburkan mimpi? Menurut saya tidak ya, karena saya lihat orang-orang yang tadi membenci saya dari konten ini kok tiba-tiba nih, nggak tahu, mungkin karena saya sering bikin apa tuh, kopdar-kopdar sama kalian itu ya. Sepertinya ada tamparan keras buat mereka sehingga mereka sepertinya diam-diam sudah mulai mendekat sama saya. Dan bagi saya sih it's no problem. Intinya kalau mau mendekat sama saya, ya artinya harus baptis Islam gitu. Jadi itu sih yang saya lihat. Jadi menurut saya sih ya nggak sia-sia Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan Kristen ya? Mohon maaf ya, aku turunkan dulu Bang, kita lagi nyari Kristen. Ya, nanti ada yang mau disampaikan Bang pengajar? Ya cuman emang keinginan saya sebenarnya saya Roberto Bang. Oh, Saya cuman Maaf. kan Iya. dari dulu saya memang mau ketemu sama Gurunda Zuma, cuma minta satu nasihat aja dari Gurunda. oh bukan Luga ya? Aku pikir mau ketemu Luga. Ya, silakan. Iya, gimana Bang? Mau gampar kalau dia. Iya, pengen minta nasihatnya dari Gurunda. Iya, itu aja, rapatkan barisan dan jangan kemudian ikut kepada mereka ya, golongan hitam gitu ya. Bukan abu-abu tapi hitam. Kalau abu-abu itu berarti tidak jelas, ini udah jelas. Golongan hitam itu jangan diikutin gitu. Cukup kemudian merapatkan barisan dengan orang-orang ahli sunnah. Mereka itulah golongan yang benar. Bagaimana kemudian mendudukkan perkara Al-Quran sebagai kitabullah dan tidak kemudian menolak sebagian dan menerima sebagian. Kalau saudara Robert ini di mana? Kalimantan. Sekarang di Malaysia. Oh, udah di Malaysia. Atau memang dari dulu di Malaysia? Kan saya mualaf sejak umur 17. Habis Iya. itu saya langsung merantau ke Malaysia. Oh, Masya Allah. Ya udahlah, tunggu aja Bang Luga, ntar juga di mualaf kok. Makasih ya. Tapi begini ya, sebenarnya nih rahasia gua dengan Bang Juma aja nih sebenarnya nih. Sebenarnya Bang Juma ini sebenarnya diam-diam sebenarnya udah mau ikut Yesus, tapi kan sok-sok mau jadi panglima. Terpengaruh dari Syiah ini. Mau ikut Yesus. Ini terpengaruh dari Syiah ini yang mengatakan saya Ini misionaris. semua cuma Bahaya ini. sebentar dulu Bang Juma. Sebenarnya ini kan semua acting semua yang ada di sini. Ujung-ujungnya kan ya itulah ya, permainan tingkat tinggi. Jadi kalian juga yang di live chat juga jangan serius. Gua tahu yang di live chat juga pemain drama Korea, yang di atas juga ini pemain drama semua ini. Ini terprovokasi Ujung-ujungnya nih. nanti gabung di King of King juga Gara-gara sebenarnya. pertemuan kemarin ini Bang Zul. Iya, kalau cuma ini Misionaris. Ya, misionaris yang akan memurtadkan. iya, jadi artinya gue yakin ya, Juma ini nanti akan dipakai Tuhan untuk ujungnya jadi penginjil ini. Sebab cuma Lah, ya biasa sekarang lah. udah jadi penginjil. Juma kan Bang. harus menunjukkan posisinya. Sebentar dulu Tiap Bang Juma, hari- ini kan tiap Juma ini kan hari harus nginjilin sok-sok orang. seram lah, setidaknya kan. Iya, artinya nih tinggal satu step lagi, gubrak langsung jatuh, langsung bangkit. Langsung jadi pendeta. Memberitakan Yesus Tuhan. Tapi dipersiapkan dulu. Iya, artinya dipersiapkan dulu nih kalian latihan-latihan debat.
Iya, ini semuanya acting semua kok ini. Makanya pada waktu lo ribut, kok hati gue suka cita ya nontonin mereka ini ribut, gue ketawa aja. Karena gue kan udah kopdar juga sama mereka kan, mereka juga ketawa. Waduh, gue bilang ini. Tapi ya gue yakin lah nanti ini semua Bang ini Uga, akan berujung di satu titik kok itu. iya, ini Bang Tetap Uga, ini aja. udah punah Hah? semuanya. Udah punah semua nih orang Kristen yang cerdas. Dari 1.000 yang nonton, nggak ada satupun yang Kristen. Wah, udah benar-benar makin susah nih. Bukan, Udah mualaf karena ya. mereka juga kayak yang gue bilang tadi. Udah mualaf semua. Ada fenomena baru, Jul. Ada fenomena baru. Bayangkan, ini gua kasih tahu aja, Uti Watimena yang sangat benci sama gua, tiba-tiba follow TikTok gua. Ada apa? Ada apa coba? Berarti dia udah sadar, wah ternyata selama ini Udah gua udah sadar. salah. Mau Lu nggak katain mau gua dia nabi bilang, palsu, ternyata gini, dia nabi beneran. selama ini kan Kristen merasa dirinya masih banyak. Terus lama-lama nih habis nih pada mualaf ya. Lama-lama nih mereka berpikir, wih kita tinggal tersisa sedikit nih. Mau nggak mau harus bersatu kita. Ya udahlah si Luga walaupun halu kita gandeng deh. Ya Justru udah. yang mengeri begini loh. Iya, Ya yang gini loh, cerdas-cerdasnya justru udah yang habis, mengerikan tinggal yang itu adalah yang kayak gerakan si bawah Luga tanah. ini. Yang sisa-sisa tinggal kayak Luga, si Uti Watimena, makanya mereka bersatu. Iya udah Yang tersisa sedikit. cerdas-cerdasnya udah iya. Sini aku yang kasih cerdas tahu Tapi kan yang kenapa berkibar pada kan gua terus. mau ke Luga. Oh Itu ngeri karena lah, aku pendananya tuh 7.000 triliun. Di jadi kan belakang gua kemarin kita duitnya sempat ngobrol 7.000 sama triliun, Luga. gimana nyambung? Cek, weh, Lae, dengerin. Yap. Jadi yang ingat nggak yang kemarin kita Silakan, ngobrol silakan. terakhir itu yang sampai lu terdiam, yang sampai lu terdiam ketika gua dakwahi soal Islam. Kan gua suruh lu berkaca kepada kehidupan lu dari masa kecil sampai lu masa tua. Nah, gua omongin tuh, lu terdiam di sana. Di situ orang-orang Kristen terketuk. Mereka langsung mikir, iya ya, kenapa kita memusuhi Luga? Kenapa kita benci dia? Harusnya mau kayak gimana pun dia kita rangkul. Itu karena dakwah gua kepada lu, Lae. Betul, Itu nabi itu yang harus harus lu dirangkul. pikirkan. Iya, nabi itu harus dirangkul, namanya juga nabi. Kalau udah nabi itu harus dirangkul, Alhamdulillah. dihormatin, dikasih, dilawan. Iya gitu, karena mereka Jadi benar luar juga biasa. ya. Siapa lagi yang mau sayang Luga kalau bukan kita sendiri, kan gitu mereka mikirnya. Iya, Iya, tapi puji karena Tuhan udah ya, tersisa gue masih sedikit. eksis ya di dunia Iya kan udah tersisa sedikit. di dunia perdebatan, gue masih eksis ya. Iya, karena gini, Yes. mau sebagaimanapun keluarga kandung lu itu Kristen bukan Islam. Kita di sini Hanya bantu hitungannya kasih makan. adopsi gitu loh. Iya, hanya kasih makan. Hanya kasih pentas, Cuma rawat lu kita sebentar. nih sayang sama lu lah ya. Cuma mau sampai berapa lama lu tinggal di sini kan gitu. Nah, Makanya sekarang gue itu tanya ya, ini pendapat gue ya. Gua itu tahu lah namanya perdebatan, gue udah 20 tahun berdebat, gue udah tahu lah seluk-beluknya lo seperti apa. Yang dibutuhkan sekarang sebenarnya bukan berdebat. Karena menurut gue perdebatan itu sudah selesai. Kalaupun ada perdebatan itu sebenarnya cuma acting aja. Udah selesai. Kenapa memang. gua setiap kali gua masuk, si Andi aja ngomong sama gua, ngajak Luka jangan ngajak debat, ajak makan-makan. Betul, dan memang harus makan-makan. Perdebatan itu sudah selesai. Semua jawabannya udah ada di dalam diri masing-masing. Tinggal satu step lagi, masuk langsung. Tinggal nunggu waktu Kapan lu, timingnya aja. Gubrak, Ngomong semua apa? selesai. Ngomong- Apalagi yang Lu mau kapan, diperdebatin? Satu, di dalam dunia sebentar, di dalam dunia perdebatan, ya, Tuhan ngomong sama gua debater nomor 1. Belum pernah ada yang bisa ngalahin gua. Terus apalagi yang mau dilawan? Mau jurus apa lagi? Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 17 ayat 3, itu udah jurus basi. Nah sekarang lebih baik kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, kalau memang disikat, sikat, kan gitu aja. Sikat juga udah sistem biasa aja lah, nggak usah sok resmi lah. Karena menurut gua mau debat lawan Juma juga jawabannya juga itu ketika hilang. enak ketemu. Tadi lu udah bilang lah ya, lu tuh Oh, katanya bisa. selangkah lagi. Nah itu yang kita tunggu supaya kita tuh jadi bener-bener keluarga gitu lah ya. Gue tuh merindukan lu memakai peci dan sarung.
zaman kemenangan, zaman kebangkitan Islam sebenarnya. Kebangkitan Islam menuju hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Itu yang namanya kebangkitan Islam, itu adalah bangkit menuju kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Terima Roh Kudus, fill with the Holy Ghost. Begitu baru ngeri. Lai, ini gue janjikan sama lo ya. Buka Ketika lu hatimu. menerima Yesus ketika lu menerima Yesus adalah nabi yang mulia, tidak melebih-lebihkannya, hidup lu akan menjadi lebih baik ke depannya. Itu yang gue janjikan, Lai. Ada yang menyuruh gue mengucapkan kalimat syahadat, gue ucapkan sekarang. Asyhadu, King of King is Lord of Lord. Itulah kalimat syahadat yang benar. Asyhadu, kapan, Lai, King menolak? of King, Lord of Lord. Haleluya. Lai, Udah gue lu ucapin sampai kan. kapan mau menyangkal? Sampai kapan? Coba, lu lebih banyak bergaul sama kawan lu yang Islam atau kawan lu yang Kristen, Lai? Ayo. Gue ini kan mau menarik lu semua. Oh, kalau kata Yesus seperti ini, Kores. Domba ada 100 domba, 1 ekor hilang, yang 99 dia tinggal untuk mencari yang 1 ekor. Orang Kristen udah diselamat, ngapain gue berada di tengah-tengah mereka? Toh mereka udah selamat. Yang Tuhan mau adalah dia pergi mencari domba yang 1 itu. Pada waktu domba yang 1 itu sudah didapatkan, maka dia akan bersuka cita. Itu ada ayatnya. Sebab saat Bapamu di sorga tidak menginginkan 1 yang hilang. Lek Luga, kapan saya ngomong? Sudah. Posisinya, Lai, domba yang asalnya mencari, ketika mereka menemukan domba yang hilang, mereka sisa 3. Dan semua domba-domba ini mereka akhirnya berjalan dengan 2 kaki, menyadari dirinya adalah manusia. Lu kapan, Lai? Kapan? Gue udah di dalam, bro. Gue di dalam Di kerajaan dalam apa, Tuhan. Lai? The King of King, Lord of Lord, the Kingdom of God. Sudahlah Lek Luga. Ngeri. Ngomong apa sih si Luga ini? Lek Ngomong Luga, apa ini? begini sedikit ya. Nanti sekejap saya ngomong sedikit saja, habis itu usai itu saya diturunkan. Sedikit saya menyampaikan dari apa yang tadi hamba Allah nih para tuan guru sampaikan tentang Syiah ini. Saya juga akan menyampaikan sesuatu ya, agar menambah apa ya mungkin para hamba Allah sudah tahu itu, tapi saya tegaskan kembali, saya ingatkan kembali bahasanya orang-orang Syiah itu memang senantiasa acap kali membuat kejahatan. Bahkan mereka pun pernah ingin mencuri jasad Nabi ya. Terus mereka pun juga mengatakan bahwasanya Nabi itu jasadnya, badannya itu ada di surga, namun kemaluannya itu ada di neraka oleh karena Nabi tidak melakukan mut'ah. Itu salah satu. Nah, terus perihal masalah Syiah itu mau dibaptis sama Lek Luga, segera saja dibaptis Lek Luga. Kalian memang sudah seakidah ya, sama-sama menuhankan manusia, karena mereka berkata dalam mulutnya menyembah Allah, dalam mulutnya menyembah Allah namun meminta pertolongannya kepada Ali. Nah, itu sama halnya seperti Kristen yang dimana mengaku menyembah Bapa, menyembah Allah, Tuhan Allah, tapi meminta pertolongannya pada Jesus alaihissalam. Itu sudah seakidah. Jadi bawa saja Lek Luga baptis saja, celup-celukan macam teh celup itu, lalu dibawa ke kerajaan Lek Luga yang King yang ada di semak-semak itu. Kan ada videonya itu, Lek Luga bikin kerajaan di semak-semak itu, saya tahu, dan ada videonya kan Lek Luga, dan hanya bermodal gitar 1. Nah, itu saja sih. Oke, saya rasa itu saja. Saya rasa itu saja, terima kasih untuk dukungannya, Bang Musa. Terima kasih, HMJ, Akhi Zuma, terima kasih untuk Uti. Ya, sama-sama, Hi. Antum belum pernah dengar kalau mereka mengakui Nabi Muhammad SAW itu jelmaan Allah? Oh, kalau itu belum pernah. Kalau
kalau Ali kalau Ali jelmaan Allah saya sudah dengar, dan itu pun pernah dan Allahu Akbar. nah ini mumpung banyak orang ya, banyak hamba Allah yang mendengarkannya, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya akidah mereka itu adalah bikinan orang-orang Zionis, yang dimana Benyamin Netanyahu pernah menyatakan ketika saya menghadiri kajian Ustadz Rahmat Baikuni ya, beliau menyampaikan dan itu diputar videonya, dalam video itu bunyinya seperti ini. Benyamin Netanyahu mengatakan kita akan ucapkan selamat selamat datang bulan puasa bagi mereka orang-orang Syiah, yang dimana orang Syiah ini kita tahu mereka tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, di bulan puasa bagi mereka, namun namun mereka adalah agama yang dibuat oleh nenek moyang kita. Jadi jelas ya, antara Kristen dengan Syiah itu satu akidah. Itu saja sih. Oke, monggo silahkan diturunkan. Terima kasih Akhi Zuma, Akhi AHMC, dan Sama-sama, akhi. Ya, Akhi barakallah Slayer, fikum. terima kasih ya. Oke, Akhi Uti, Sama-sama, Akhi Namusa. Barakallah. Tadi Turunkan. nikmat banget kita bareng-bareng bubukin Oh, papa itu jahat. ya. Oh, Papa Jahat sekarang buang hajatnya lancar itu, Akhi. Itu kan kenapa dia akunnya Papa Jahat? Itu kan maksudnya dia di mut'ah, sudah telanjur cinta, ternyata ya karena sudah menerima bayaran kan hanya sekedar kontrak. Jadi ditinggalkannya, maka dia frustasi, maka membuat akun Papa Jahat gitu dia. Jadi paham ya. Please deh gitu itu. Jadi tengok saja itu kelakuannya gitu. Oke, Tadi turunkan kalau saya. Ikhwan nonton Barakallah. itu aja kocak banget. Sampai geter-geter Barakallah. ininya apa? Akunnya Papa Jahat balasin Akhi Musa itu. Iya, dia gemetaran ngomongnya. Oke, terima kasih Haki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa ucap salam saya. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang nih domba-domba makin banyak nih berkeliaran, pada bermunculan. Si Luga ketemu domba sia. Masa katanya Luga udah ketemu domba sia tinggal digiring aja ke kandang. Orang Sia orangnya gimana ya? Kalau mau orang Kristen ya memang asik-asik aja ya. Gue juga asik lah, kan namanya orang asik, kita asik aja. Namanya juga mereka Ya juga udah, tahu siapa mereka gua kan. baptis aja, Bang Luga. Kenapa? Kalau Tunggu apa mereka nggak dibaptis aja gitu? Suruh mereka jadi pendeta. oh iya, gitu. makanya saya mau kumpulin domba. Kasih mereka satu Gini orang loh, satu saya mau bilang gereja sama dia. gitu. Jadi pemimpin jemaat. Tolong, betul itu. Nah itu rencana saya kan mau mengkader nih para pendeta-pendeta baru di King of King, nanti didanain oleh King of King. Makanya gue udah kontak beberapa konglomerat yang duitnya 700 triliun. Tolong dong kalian jangan Bentar dulu, nggak penting itu. Ini katanya ada yang mau mualaf naik di sini aja karena Bang Aksio nggak buka room. Bang Wan, tolong yang mau mualaf itu naik di sini aja. Bang Aksio nggak buka room kayaknya. Mumpung ada Bang Dezuma di sini. Bang Da, ini ada yang chat WhatsApp aku, ada yang mau mualaf tapi di room Bang Aksio katanya gitu. Cuman ini Bang Aksionya nggak buka room, naik di sini aja ya. Ya, silakan aja. Biar sekalian kita sahadatkan bersama dengan Bang Luga. Betul. Yuk siapa Bang Wan, tolong. Tenda Kores tidur ya? Udah Mau sahur? dicari sama Ica sih gue. Jadian kali. Sahur jam berapa sih? Gue juga mau sahur nih. Di tempatku baru 2:30.
Ayo mumpung Bang Denya masih ada di sini, Bang Zumanya masih ada di sini, Bang Wanwan. Nanti gue mau bikin perkumpulan Sia dulu, KKR Sia. Orang-orang Sia mau gue ajak konser. Enak banget emang giring domba-domba ini. Ya Bang Wanwan Abi diminta Tuhan, di sini aja banyak naik. banget. Ntar dulu dong Bu Luga, bentar dulu. Bang Wanwan Abi minta naik di sini aja. Bang Aksiometik nggak buka room. Itu barusan Umi udah chat. Nggak buka room di sini aja, sama aja kok. Ya udah itu teman-teman Bang Luga dibaptis aja Bang Luga. Janjikan mereka gereja satu orang jadi pemimpin jemaat gitu, pasti mereka mau lah. Iya, makanya kan Nih kok kan Jul kemarin kan udah gue kontak, tolong dong nih. Ini gue mau baptis Sia nih, gue bilang tolonglah dikucurin dulu pendanaannya. Jadi nah beberapa konglomerat ini kayaknya udah siap gitu loh. Bang, ini Bang, karena gue mau baptis orang kan harus ada persiapan besar-besaran lah. Udah waktunya kita membaptis seluruh dunia. Jadi konglomerat ini udah gue khotbahin, ya. Kumpulkan hartamu di sorga, jangan lu ngumpulin duit di bumi. Lu jangan bangga jadi orang-orang kaya di bumi. Bukan hartamu di sorga. Siap katanya. Ya udah. Nanti kita baptis lah semuanya lah, cuma Sia lah, mau siapapun kita baptis. Karena ini udah bukan waktunya untuk berdebat. Berdebat kan kita sudah kita lalui lah bertahun-tahun gitu. Sekarang tinggal pembaptisan gitu. Kalau lo kan bahasanya mensyahadatkan. Tapi ini gelombang yang akan datang ini tidak tertahan. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu tuh gue dapat mimpi. Di dalam mimpi itu gue berkhotbah di depan seorang pendeta. Gue bilang sama pendeta itu, kalian para pendeta harus membangun hall minimal 10.000 seat sampai 20.000 seat. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus memberikan saya ayat itu tentang Petrus. Pada waktu dia ingin jala ikan, ikannya nggak dapat. Tapi Yesus memberitakan kepada Petrus, jalakan. Jadi Tuhan kasih gue ayat, tapi ayat itu ada di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Petrus waktu dia ingin menjalankan. Kok nggak uang? Yang malam kami ingin menjalankan, tapi ikan dapat. Iya sebentar dulu. Nah, lalu Yesus mengatakan, tebarkan jalamu. Nah, pada waktu Petrus menebarkan jalannya, itu ikannya banget. Lalu tiba-tiba gua melihat Muslim itu dari Timur Tengah itu datang kepada Yesus. Itu gua mimpi sekitar 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu udah sering gua ngomongin kan. Nanti kalau udah mau dibaptis infokan ke aku ya Bang. Petrus menangkap ikan itu kan. Kalau bisa Oh saya iya, hadir, lo Bang. pasti gua ajak. Ya tapi lo jawabnya sama gua jangan di depan om. Iya, kalau misalnya nanti udah capek bermimpi, kamu baptis, aku hadir gitu. Cikoras juga gua ajak kok. Iya. Cikoras juga ketika gua ajak nanti semua mimpi-mimpi lu menyadari itu nggak kejadian, syahadat ya. Enggak, mereka beliau ini harus itu orang-orang karena udah dari 20 tahun yang lalu. Enggak, gue nitip itu aja lah. Gini, Ketika dari semua 20 tahun yang lalu mimpi itu belum ada yang lu mulai nyadar. menyadari itu semua adalah tidak kejadian, nggak mungkin terjadi. Syahadat nanti ya. Gua mimpi ya. Gua berdebat dengan pendebat muslimnya kalah, terus tiba-tiba yang pendebat muslimnya gue lihat jualan gorengan. Gue bilang kok jadi kayak gue bilang kok mimpi gue iya bener gue hati gue kalau bohong. Jangan selalu berlindung di balik mimpi. Jangan selalu berlindung di balik mimpi. Kita tahu yang namanya mimpi ya mimpi gitu. Kita kan bicara realita yang terjadi. Yang namanya tapi begini loh, gua dari dulu itu dari tahun 2000
tinggalkan gua profesi gua sebagai pemain bass untuk keliling dunia, pemain main di bass Java apa? Jazz, main di jazz, main di North Di Sea band Jazz, apa itu lu gua main? tinggal Band apa? hanya demi untuk Iya. kerajaan Tuhan. Malah Tuhan suruh tahu nggak? Tuhan suruh gua ngapain? Bentar dulu. Bentar Dengerin. dulu. Ini Bang, diam dulu bentar dulu, nggak penting juga dengerin kamu. Bang Albert Wala ya, Bang Albert Wala, silakan naik di sini aja Bang Albert Wala. Bang Albert Wala silakan naik Ya lah ya, di sini. ketika lu udah capek bermimpi lah ya. Udah capek bermimpi syahadat ya. Ya. Nah, Alhamdulillah. kan gini ya. Gua itu kan waktu gua debat dengan Moko Ginta kan dimulai dari mimpi juga. Waktu gua Nah, itu debat kapan, dengan Lai? Moko Ginta, lu Ini tau nggak lama teman-teman gua banget. bilang apa? Please lah, ayo bangun. Gua belum Udah tua, debat. ayo bangun. Dengerin. Minum air putih. Dengerin. Iya, dengerin dulu. Ada teman gue namanya Musa, dia bilang begini, Luga, kalau lo masuk TV, gue bunuh diri, dia bilang gitu. Kalau lo sampai masuk TV, gue bunuh diri, dia bilang gitu. Nah, dan akhirnya berita gue masuk TV One kan. Nah, terus dia bilang begini, nggak mungkin Lu lo masuk begitu. TV dulu, Itu baru belum lu gue ngomong kenal kayak Moko Ginta, begini. itu teman gue. Sebelum lu masuk TV lu gak pernah ngomong kayak gini. Waktu Ayolah. itu Kita jujur-jujuran aja lah, ayolah. Nah, Lu bikin sebentar cerita dulu. ini Tadi, setelah lu masuk TV. tadi kan Ayolah. gue mau bersaksi. Ah. Oke. Ah, Oke. gitu dong. Tadi Ayo dong, gue lupa mau jujur-jujuran aja cerita, kita. tiba-tiba dipotong Umi Dini. Jadi gini kan, bokap gua militer, dipecat dari angkatan darat, jadi pengacara, masih ada aset, dan tapi karena bokap gua cerai, gua akhirnya kabur dari rumah. Waktu itu gua masih tamat SMA lah, SMA kelas 2. Kita kan pengen jadi pemain bass keliling dunia kan, main di Java Jazz, main jazz. Jadi gue udah waktu masih sekolah gue udah ngikutin Friday Jazz-nya di Ancol gitu. Nah, cita-cita gue tuh pengen jadi pemain bass keliling dunia lah gitu kan, di kapal pesiar gitu kan. Nah, pada waktu ketika gue udah mulai mendaftarkan diri di beberapa kafe, gue sebagai pemain piano waktu itu, main piano jazz gitu kan. Lalu Tuhan bilang gini sama gue, kamu Wah, jangan gimana main lu musik bass lu dunia, pianoin gitu atau kamu- gimana? Mimpi lu pengen main bass katanya. Iya, tapi kan gue kan bisa alat musik yang lain juga kan, artinya untuk nambah-nambahin dana gitu kan. Aduh. Nah, jadi waktu itu gue masih ingat di apa ya, di Pancoran, dengerin gue dulu dikit dong. Lu kan dari tadi udah banyak ngomong, gantian ngomongnya. Nah, Kojul, lalu Kojul, Tuhan bilang Kojul, sama gue, Pengen ngobrol Kojul, santai sama Kojul. lu. Bang ini Iya. Bang Sebentar Kores, dulu, Bang Mi. Kores, tolong bentar dulu, ada yang Ya. mau mualaf. Kenapa sih? Itu tolong naikin Albert Wala. Kojul. Jul, Albert Wala naikin Jul. Ingin meninggalkan Yesus untuk kesekian kalinya orang-orang berdatangan. Kojul. Jul. Telepon dulu deh. Malah tidur. Jul. Tuh lah, ini udah Udah, ada lagi coba. orang yang akan meninggalkan Yesus lah. Lu kapan? Masa lu nggak mau Aduh. masa lu nggak mikir sih Kojul. betapa Oke. tenangnya orang-orang jadi yang waktu sholat itu gitu. gue Waktu itu apa kita yang gue mikirin udah sekarang dapatin lah. udah terlalu Yang waktu makores. itu udah waktu Lu ganti itu. dengan apapun. Apa? Apa yang gue dapatin itu udah terlalu jauh lebih mahal. Apa yang lu dapetin yang lebih mahal itu apa coba lah? segalanya. Apa Yesus Kristus. Lu Apa tadi gue mau nggak nyanyi nyadar dulu ketika satu lu lagu, lu mau denger bermimpi? gue nyanyi? Nggak gini. Lu ketika tadi lu bermimpi, lu akan diperlihatkan apa hall yang bisa menampung berapa 500.000 orang itu. Terus apa yang dikasih Yesus? Ayat, bukan uang. Lu nggak kecewa lah? Kalau gua kecewa seperti itu, Dengerin dulu. dikasih lihat hall bisa untuk 500.000 orang, Dengerin dulu. yang dikasih malah ayat. Lae. Ayo ditelepon dong Juliusnya. Jul, oi. Kalau duitnya sebentar lagi turun, kalau duitnya bentar lagi turun, lu mau dibaptis? Hah? Iya kalau bentar Kalau lagi lu turun, megang, boleh kalau lah. lu lihat gua Kapan? yang Gua kasih kedua. waktu seminggu ya. Di atas Seminggu ya. dibaptis ya. Kalau gue megang Seminggu. di atas, Baptis. gue megang di atas Gua 1 triliun lo tiap hari dibaptis gue 5 ya waktu sama si baptis Juma gak ada ya. masalah.
Iya, iya. Ya. Kalau misalnya nggak ada lah, please Maksudnya lo dibaptis terima jangan Yesus, capek-capek lagi menyamati. bermimpi lah ya. Mimpi itu capek, pegel loh. Pegel leher serius. Ya, Oke? makanya kan gue udah Cakep, bilang sempitlah alhamdulillah. jalan menuju surga, lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan gitu loh. Tenang dulu, gue lagi Ya lain bicara lihat aja nih hidup kan. lu gitu. Gantian Hidup lu aja udah ngomongnya. sempit, gimana lagi Jadi- jalan surganya nanti makin gak cukup. Iya, lu Ya. diam dulu, gantian ngomongnya. Ngomong apa lagi? Iya, jadi waktu gua ingin memutuskan, Lagi ditelepon Umi waktu Dini, gua Ikhwan, ingin sabar ya. memutuskan, Ini aku mau ngelayanin Luga Ya. dulu supaya Luganya tuh mulai melihat kenyataan gitu. Kalau Ah. sama aku Luga tuh nurut jadi si biasanya. Kores ini selalu berbicara gini loh. Si Kores ini kasih waktu buat gua, boleh kan? Kasih sedikit waktu. Dari tadi lo ngomong terus, jadi Ya terganggu udah ngomong omongan. apa? Jadi Stop, gini, stop. si Kores dari tadi cuma memikirkan materi gitu loh. Nah sementara waktu gua umur berapa ya? Umur sekitar 24 kalau nggak salah ya. Tuhan gua bilang gua mau main musik di kapal pesiar keliling dunia. Gua bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama gua, tau nggak apa? Apa? Tuhan suruh gua ngamen kok. Tuhan suruh gua ngamen lagu rohani. Tuhan bilang sama Ngamen? gua, kamu nyanyi lagu rohani. Iya, Lu bermimpi di krus sampai kasih sama Tuhan lu ngamen. makanya lo denger dulu. Itu sampai teman-teman dulu gua ngajak rekrut drummer gue itu siapa tuh? Si Nyong Webster, drummernya Si Amang, Senoko. si Amang. Itu dulu drummer gua. Nyong Webster itu drummer gua dulu. Tapi karena Tuhan bilang gue suruh gua ngamen lagu rohani di bis, gue bilang gini sama Tuhan, lah Tuhan gua ini pemain bass ngeri gitu loh. Kenapa lo suruh gua ngamen gitu loh? Tapi itulah gua tinggalkan semua yang lo bilang materi itu udah gua buang. Sama seperti Rasul Paulus, semua apa yang kuanggap itu sampah. Yang lo omongin tadi itu semua sampah. Lo Terus nawarin kenapa lu sampah sama ngomonginnya gua. ratus juta, tanah ratus juta. Kenapa lu gitu Sekarang ngomongnya kalau begini, semua itu sampah? pada Kenapa? waktu sudah gua membuang dengerin. Pada waktu gua membuang semua materi yang lo bilang itu pada waktu umur gua 24 tahun. Lalu Tuhan bicara sama gua, apa yang gua buang justru malah Tuhan kasih berlipat kali ganda sama gua, walaupun sekarang masih dalam bentuk visi. Ya, pertama visi Apa dulu, baju? bro. Dikasih berlipat kali lipat apa? Baju. Visi. Si Yusuf juga waktu kecil dia dikasih bapaknya jubah maha indah, tapi pada waktu dia bermimpi dikasih jubah apa? Dia dikasih jubah maha indah, malah dihina-hina karena mimpinya itu. Tapi Iya, lu jangan dikasih salah, apa? Dikasih suatu apa? saat pada Dikasih waktu lo nanti akan kelaparan, lo akan ngemis sama gua. Lo suatu saat lo akan kelaparan, dan saat itu lo akan meminta beras sama gua. Itu Ya akan udah, lu terjadi. tadi dikasih Kores. apa ketika Gua bilang berlipat-lipat? sama Kan lo. Tuhan lu menjanjikan yang berlipat-lipat. Lu dikasih apa? Tuhan kasih gua hikmat, Tuh kan? ya. Belum pernah Hikmat ada berlipat-lipat. Tuhan bilang gua Bisa debater kenyang lu nomor pakai 1. hikmat berlipat-lipat. Bisa kenyang. Kores, Kan lu sampai akhirnya gua lu nggak mau pernah melihat realita kelaparan. kan, Lai. Dengerin, kalau masalah makan Ayolah, doang Lai. ya. Kalau masalah makan Kores, ya gua gemuk sehat, gua nggak pernah kelaparan dibikin Tuhan ya. Nomor 1 itu Kores, lu cari hikmat dulu, jangan lu cari duit. Kenapa lu nggak Lai, lu berhikmat? dikasih Karena lu berapa fokusnya belas ke tahun duit. lu dikasih hikmat Kalau sekarang, lu- Lai. Ayolah, Lai. Ini kebanyakan Kores, hikmatnya, Lai. Udah saatnya lu tuh Tuhan bangkit menjadi pria yang normal. ya. Lu aja hidup lu kagak Lai, umur lu bahagia sekarang kok. 47, Lai. Itu 24 sampai 47 berapa puluh tahun itu, Lai. Lu masih Jangan lu begini-begini aja. Sekarang umur gua masih 43, jangan lu tambah-tambahin ya. Ya udah, Gua 43 lagi dikurang 24 berapa? jaya-jayanya sekarang. 19 tahun lu Gua jaya lagi gimana, lu masih jaya-jaya. ngekos, bre, sama kayak Diam gua. dulu Kores, lu jangan memperbodoh diri lu. Lu nggak lebih berhikmat daripada gua. Gua suruh lu diam dulu. Lu Ya, kan lu banyak jangan ngajarin hikmatnya. Gua nggak ada hikmatnya, tapi kita sama, Lai. Kita sama. Nggak sama gua sama lu. Lebih ganteng gua pada lu. Lah, Lai, lu motor aja nyewa, Lai, atau minjem. Kok nyewa sih? Aduh. Motor lu aja nyewa, coba. Gua motor punya sendiri, gua, Lai. Nyewa apa? Oh, nyewa ucok. Lu Ini hikmat motor gua berlipat-lipat buat masih apa? baru nih. Tuh,
Oh jadi lo mau debat sama gue, lo mau gue banting-banting lagi? Hah? Lo mau debat? Lai, kemarin Gua lu gak inget Lai ketika gue Iya, suggest iya, dulunya. iya. Seru ini, seru. Dengerin, Lanjut. dengerin. Gini caranya. Dengerin ya. Gini Gerunda ini Si kalau Handi ngurus sama bilang- Luga itu kita mesti si Handi nyadari bilang dia sama- kepada kenyataan gitu loh. Iya, lanjut. Aku nyimak. Iya. Nah, Ya, jadi kan lah bilang sama lu gua, bayangin lah, lu kalau 43, kita ketemu- 7 tahun lagi lu 50. Gula darah lu tinggi, 43 kolesterol itu gampang adalah naik, lu gampang capek lah. Udah saatnya lu melihat hati yang kebenaran. gembira adalah obat. Dengerin ya. Dengerin Kores ya, gue kasih tahu sama lo. Kalau hati yang Gua gembira memang adalah juga obat, pernah nggak ada darah orang Kristen tinggi kena sekitar kanker lah. Itu coba lo doain itu siapa tuh, si Andre itu, teman kamu itu. Gue kemarin pengen doain dia, ya. Dia itu lagi sakit, ya. Gue bilang, lo kalau mau doain semua Muslim, dalam Islam ini gue Ya kasih tahu udah. dulu dalam Islam, orang sakit pahalanya terhapus. Dalam Islam, lo orang Kristen sakit nyari apa? Iya, oke. Sekarang lo diam dulu ya. Jadi gini lo ya. Kemarin si Andi bilang sama gua, kalau kita ngundang Luga jangan ngajak debat. Handi sendiri bilang Luga itu the best. Disikat semua sama Gue dia. bukan ngajak lu debat, Nah, Lai. Gue ngajak Jadi lu sadar. betul yang Tuhan Lai, ayo dong sadar, Lai. Cok. Oh iya itu, dosanya Dengerin. terhapus. Lu mau dengerin omongan itu kan omongan mulut lu, bukan omongan Yesus. Yesus ngomong sama gua dibilang debater nomor 1. Itu yang ngomong Yesus sama gua. Yang gua dengerin itu apa? omongan Yesus, Debater bukan nomor omongan 1 dapat lu. apa? Lu siapa? Debater nomor 1 dapat apa? Apanya? Dapat apa? Oh jadi lu mau digulung nih ceritanya nih. Lu mau digulung sekarang. Ayo mau dong, digulung? Lai. Lu tuh di sini Bertiga tuh lo bukan mau soal juga berdebat, Lai. Di sini gua dibanting-banting. ngajak lu sadar. gitu. Cuma aja yang buat Lu lu aja menyembah yang Yesus berani debat puluhan sama gua, tahun, apalagi sampai lu lu. umur 43, lu masih gini-gini aja, Lai. Seenggaknya lu di dalam Islam lu tenang. Gua itu bahagia, nggak usah lo ngajarin gue bahagia. Gue jauh lebih bahagia Lu kalau daripada bahagia nggak lu. mungkin hitam-hitam gitu muka lu, Lai. Pasti cerah kena wudu. Hitam itu seksi, bro. Muka lu kemarin muka lu tuh Sitian bilang sama capek gua, banget, Lai. Muka Bang lu tuh Luga muka itu- capek, Bang Luga itu muka gemuk tapi kurang seksi. tidur, Itu yang muka ngomong Sitian lu loh. kepahitan Itu hidup. ngomong sama ITN kemarin ngomong Bang Luga itu gemuk sih tapi seksi dibilang. Nah lo pernah nggak lo digituin sama cewek? Kan sembarang ngomong. Lu seksi badan lu paha semua begitu lah, astagfirullah. Isi perut lu Sebentar, itu sebentar. uang perpuluhan semua itu. Duit perpuluhan Itu lu yang kantongin di ngomong perut. CTM. Umi, sebentar dulu Umi. Aku lagi debat sama Kores. Ya sebentar dulu. Jadi si Kores ini. Lai, lu Lai pas lu datang lah ya. Lu datang naik motor ke tempatnya Andre, kan ada videonya itu, lu kayak beruang sirkus, Bre. Motornya kecil, badan lu gede banget. Siapa? Ke tempat si Andre. Apa? Pas lu datang itu motor kecil banget, badan lu gede. Itu motor Revo biasa itu justru pas itu daripada gua motor gede itu nanti malah Justru kegedean pas malah. nanti Itu pas gua di Jakarta gua fotoin pas lu naik motor ya. Lu lihat sendiri deh. Lu fotoin aja Kores, suka-suka lo dah. Gua mah tetap manusia yang dipakai Tuhan. Gua hamba Tuhan, lu hamba manusia. Ya, bagi apapun yang lo omongin gua tetap hamba Tuhan. Lu dipakai Tuhan buat apa? Buat menjadi ini apa namanya, orang-orang pada bersyukur kepada apa yang mereka berikan. Oh, jadi lo Orang-orang lah, jadi lo- orang-orang lihat lu, orang-orang bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah engkau tidak memberikan cobaan sebagaimana engkau berikan kepada Luga. Lu Iya, tuh tapi jadi kan lo masuk percontohan di neraka, dalam hidup, Kores. Lai. Lu masuk neraka masalahnya. Gua enggak, gua kan bersama-sama Masalahnya di mana gua memerintah masuk bersama. neraka? Lu masuk neraka, lu tidak Lai, lu mengakui Yesus bayangin sebagai hidup raja. lu, Lai, ini Lu ya, Lai, ya. tidak Ini gua mau bener-bener Lai ngomong sama lu, Lai. sebagai raja. Nah, ini udah mau ajak gua debat nih, gua ajar habis. Lai, ini nih, gua kasih tahu, Lai. Gua kasih tahu, Lai. Lai, lu hidup aja udah kayak neraka. Terus lu mati masuk neraka juga. Lu seenggaknya ada yang surganya dikit gitu loh dalam hidup. Dan belerang. Wahyu pasal 20 ayat 1 kau akan dicampakkan ke dalam lautan Itu api. belerang gua minum Itulah pakai gelas nasib itu, lu. belerang lu yang lu kasih. Udah masuk aja lo sama Beelzebul bapak lu. Bapak kalau kan Beelzebul.
Iya, gua siram Kirim air es salam semua buat- itu neraka-nerakanya Kristen supaya buat- jadi es. Gampang itu yang kayak gitu-gitu lah, Lu ngomong Lu lah, ngasal-ngasal please lu lah, ngomong lah, ya lah. sembarangan. Ayolah, Layla, sadar, ayo bangun yuk. Di sini tuh gue ingin merangkul, Lu menjadi masuk kawan neraka, lu, Kores. saudara Lu seiman. Jadi masuk kita ketemu neraka. lagi di sorga Lu lah. masuk neraka lu. Masa Lah, lu udah gua Gua kasih kode sama lu ya, masuk kalau neraka lu lu Islam semua. lah, kalau Bertobat lu Islam, lu semua. Muslim lah ya. Kalau lu Nggak Muslim, bisa kita lo di ngelawan sorga gua ketemu lagi berdebat. ngobrol Lu bareng kita lah. kurang. Lu sesat masalahnya. Yesus dibangkitkan Gimana gua oleh bisa Roh Kudus, sesat itu ini? aja lu kagak lu tahu. Sekarang gua tanya, yang membangkitkan Yesus apa? Siapa yang Allah. membangkitkan Yesus? Galatia Jawab. 1:1 Allah. Salah lu. Allah. Tahu kan? Gimana lu mau bisa pinter? Lu jawaban lu aja salah. Lah ini Ya gua kata Tuhan. Paulus. Sekarang Lu gua lihat aja, tanya lu sekali Paulus lagi aja lu sama lo. bantah coba. Sekarang gua tanya lagi sekali sama lo. Yang membangkitkan Yesus siapa? Nih, Jawab. gue bacain aja dari Paulus ya, jangan gue yang jawab. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia. Allah yang bangkitin. Salah. Kenapa gua Islam? Karena gua udah baca perjanjian baru sampai habis. Yesus tuh gak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada Allah. Baca di Kisah salah Para Rasul jawab 1 lo. ayat 8. Baca Salah KPR 1 ayat Gimana 8. lo? Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan oleh Allah dan kami yang menjadi saksinya. KPR berapa? KPR Oke. berapa Umi Dini? KPR berapa? 8 pasal 1 KPR ayat 8. 1 nomor 8 lah ya, kita lihat ya. Apa 11 gitu loh. Mau ngelawan gua mencret lo, gua bikin lo. Wah, mencret. Bisa Loh, bunuh gue bawa diri. Paulus backing gua. Backingan gua Paulus. Paulus ngomong di Galatia 1 sama KPR 1. Lu mau ke siapa larinya? Aduh, kurang pinter lo. Kurang pinter lo, Cok. Gimana lo mau bisa berkuasa lo? Lu aja kurang Ini pinter. Julius belum ada datang. Lai, pokoknya gini Lai, lu pikirkan yang terbaik untuk kehidupan lu. Masa depan lu kan ada 7 tahun lagi ke Lu nggak depan. usah bahas Lu gua, mau yang habisin gua buat tanya apa? yang membangkitkan Yesus siapa? Lu jangan salah jawab itu, yang benar jawabnya. Allah Lai, Galatia 1:1 Allah. Lu nggak Oke, bisa bantah sekarang lo ini. diam. Lu kalau bantah Sekarang ini lu lo bantah diam, Paulus ya. berarti. Iya, sekarang lo diam, biar gua kasih tahu sama lo cara ngejawab yang benar. Jadi begini, ya. KPR 232. Memang di dalam KPR kitab- 232. KPR 232 Oh, baca. oke. Jadi, KPR oke, bacain lah, 232. bacain. Bacain. Enggak, Bang Kores aja yang baca. Yesus inilah yang Ya. dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Beuh, Jedor. Yesus selamat dibangkitkan. datang di udah. kebenaran. Udah. Hanya sampai Ya segitu udah. aja ilmu lo. Hanya sampai segitu doang. Ya, Bukan ini ilmunya Paulus, ini ilmunya Paulus sama murid-murid. Lu mau Tapi bantah kan ilmunya mereka? Paulus kan lo pakai. Jadi makanya gua tanya, masih ada jurus lain lagi nggak yang lebih serem dari itu? Nggak ada, udah itu segitu Udah nggak juga ada cukup. Banyak banget ini. Nah, sekarang lo diam. Ya. Memang di Kisah Para Rasul kan dibilang Allah membangkitkan Yesus, ya. Nah, sekarang kita lihat Allah di sini kan ditulis di Alkitab. Kalau dia ditulis di Alkitab tentu sesuai dengan arahan Alkitab. Allah menurut Alkitab itu wujudnya adalah 7 roh Allah, 7 obor. Nah, makanya diam dulu. Roma 8 ayat 11. Dengerin. Gue lagi bicara, Umi, lu diam dulu, nanti di dalam bicara. Di dalam Markus 12:29 baca Allah yang dimaksud itu apa? Allah yang Esa, kata Yesus. Iya. Mengenai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Nggak ada roh bertanduk 7 segala macam punya roh 7. Iya, dengerin dulu. Matius 12 ayat 28, Yesus berkata, Aku membuat mujizat dengan kuasa roh Allah. Ya, membuat mujizat dengan kuasa roh Allah. Jadi Yesus sendiri yang ngomong bahwa mujizat itu dilakukan oleh roh Allah. Nah, kalau Ini Yesus belum mati mengatakan di dia sini. membuat, Matius 12 Yesus belum mati. Jauh banget. Yesus lompat. berkata dia membuat mujizat yang dipakai oleh Yesus atau kuasa yang dipakai oleh Bapa membangkitkan Yesus, itu namanya Matius 12 ayat 28 adalah roh Allah. Nah, roh Allah Ya, ini lu kenapa Yesus kemanain? nggak bisa Kenapa lu bangkit gelapkan sendiri ini kalau gitu? katanya?
Roh Allah itu siapa? Roh Allah ini wujudnya seperti Roh apa? Allah Lu itu harus jabarin ciptaan, dulu, Mazmur jangan 104 ngomongin nomor Allah. 4. Nggak tahu lu. Roh Allah Roh ini itu lu harus tahu ciptaan. wujudnya. Roh Allah bukan roh biasa, roh kecil sama roh Allah beda. Roh Allah Iya, itu itu wujudnya ciptaan lah. adalah tujuh obor. Roh Allah adalah Sebentar ciptaan dulu, Allah. Udah Sebentar pokoknya Masa dulu, lu nanti dibangkitkan lu ngomong ngomong penciptaan? banget Yesus lu. dibangkitkan Allah, bukan bangkit sendiri. Salah. Jawaban lu salah mulu lo. Gimana lu mau bisa pinter? Salah. Orang Bible lu yang bilang kok. Ya memang salah kok jawaban Ya lu. lu Yang gini deh, lu bikin membangkitkan Bible lu Yesus. sendiri Kan deh. Bible lu bikin sendiri deh, cetakan Loh, ini. Matius Cetakan menurut 12 juga. ayat 28. Dengerin. Pada waktu Yesus dibaptis ada roh Allah turun seperti burung merpati. Ini kerja, bro. Itu Ini Yesus nggak nganggur ini. dibaptis, bukan Roh Allah Yesus yang seperti meninggal. burung merpati. Kojol Iya, udah ini Kita kan jauh kerjanya bahas Yesus apa? Jangan lo meninggal. li. Kojol udah Jangan bangun, lo, Kojol. jangan Bentar lo dulu, Luka. meniadakan Luka, roh bentar dulu. Allah untuk Luka, bentar dulu ah. Kojol udah untuk bangun, mendesak Kojol. agama lu. Kojol. Roh Allah lu Kojol. tiadakan demi Aduh, si Luka demi diam agama dulu, lu, nggak boleh. Diam dulu. Kojol itu naikkan Albert kan? Wafa, dia mau syahadat daripada dengerin si Luga nggak jelas. Itu ada Nggak ada pemikirannya. Alfred siapa namanya Bang Wan? Udah dari tadi nunggu Albert ya. Wala. Nggak ada masalahnya. Albert Wala. Ntar kalau Bang Luga mau sunat, saya biayai ya Bang. Masya Allah. Sunat. Enggak, kamu aja menjawab pertanyaan aja salah. Enggak apa yang mau disunat. Yesus Salah kata lu, mengusir tapi benar kata setan dengan Yesus. kuasa roh Allah. Roh Allah seperti burung merpati itu nggak nganggur. Itu jangan lu Ya, hilangkan. di mana roh Allah Nanti membangkitkan pala Yesus? lu Di mana hilang. roh Allah membangkitkan Yesus? Lu- Di mana? Nah, tanya sama gua, jangan lo tanya sama Ucok. Dengerin. Nah, roh Allah membangkitkan Yesus, lu baca Roma 8 ayat 11. Baca sekarang. Roma 8 Lu baca Roma 8 ayat 11. Roma. Mana Biar lo pinter, biar lo ngomong. Albert Apa kasihin gua Wala ngomong? silakan ajukan permintaan. Si Albert Iya. mulu yang dicari si Cok itu besok aja. Si Albert mulu. Dan jika lu roh Lu dia bisa yang ketemu telah orang. membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Mana roh Allah di sini? Mana? Mana roh Allah? Mau bohong-bohong kamu sama saya? Roma 8 ayat 9. Baca. Sekali lagi. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mana roh Allah dia yang itu mana? siapa? Roh Bohong. itu roh dia itu siapa? Lae, udah lah Lae. Itu kan Bohong, tulisannya Lae. roh. Jangan lu rubah jadi Mana? bapak. Itu Tulisannya roh roh Allah atau tulisannya roh bukan dia di situ? bapak. Dianya Gimana? kan huruf besar. Ada Ucok lu gimana sih lu? Roh dia Ya, nggak itu ada, roh Allah dia berarti tertulis, roh bohong-bohong bapak. aja kerjaannya. Itu kok bohong sih si Ucok satu ini bandel banget sih lo. Harusnya Itu kan kalau Lae mau dia. menuhankan Yesus, Dianya kan Yesusnya besar. membangkitkan diri sendiri harusnya. Tapi kan nggak ada. Kalau masih Sekarang ditolongin gua orang tanya sama lain lo, untuk Roh bangkit, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Islam udah Ini benar. Albert Roh Wala Kudus silakan yang- naik. Albert Wala ini Luga ini menghalang-halangi terus. Silakan Albert Wala naik. Roh Kudus itu kan rohnya Yesus. Salah kan? Kalau ya? Roh Kudus rohnya Yesus kan berarti bagi sendiri. Ah berarti. Roh Kudus kan Mau rohnya gua Yesus. argumen berarti. Gua mau argumen tertulis. Lah memang Roh Kudus. Lalu Roh Kudus turun dalam nama Yesus Yohanes 14 ayat 26. Ya terus kenapa Roh Kudus Keo gak kan lo? bangkitin Yesus? Udah. Apa? Kenapa? Terus kenapa Yesus gak bangkitin Yesus? Ia membangkitkan Yesus ya. Yesus gak membangkitkan Yesus. Yesus itu kan kata-kata. Roh itu kan power. Power membangkitkan kata-kata. Tuh, kan? Aduh, nih anak satu nih. Berarti Yesus Gua yang campakkan bangkitin juga orang lo, lautan lain. api lo. Gua Yesus berenang di itu sana kan sampai ketepian. kata-kata itu memiliki roh namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu membangkitkan kata-kata yang udah menjadi daging. Firman dan roh Ya, kenapa itu Yesusnya satu. gak bangkit sendiri Ucok. aja? Kenapa? Iya firman mana? Kenapa Firman lain itu menyembah tidak- sesuatu yang dibangkitin orang lain? Kenapa?
itu bukan orang lain, itu rohnya sendiri, Ucok. Kata-kata luga dibangkitkan oleh nafasnya luga, kan sama aja. Roh Kudus itu kan nafasnya Mana Yesus, buktinya? rohnya Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Gua kira Yesus Roh, nafasnya roh oksigen. Allah kan turun atas nama Emang cocok Yesus itu perkataan, dengerin ya. Yesus itu perkataan. Bukan orang. Roh Kudus itulah roh dan kuasanya. Gak tega nih gue nih. Gimana caranya Dalam- berkuasa dalam orang yang inilah. mati? Oh, kan Yesus makanya itu jangan kan ngelawan. Gue ini perkataan. penatua di dalam Islam, penatua. Rohnya Yesus kan Roh Kudus. Ya kalau Yesus bangkit dibangkitkan Roh Kudus kan sama kan, itu kan sama aja dengan bangkit sendiri. Ya, Berarti kalau Yesus gitu Roh Tuhan dong. Kudus yang bangkitin Yesus, bukan Yesus. Yesus itu cuma kata-kata, Ucok. Kan dari Yohanes 1 kan udah bilang dia adalah firman, bukan satu orang. Firman itu bagian dari satu orang. Dodong. Sekali Berarti diajarin. murid-muridnya Yesus ngobrol sama alfabet gitu. Murid Yesus yang ngomong sama Yesus, tapi kan ada di situ ada Roh Allah. Di situ juga ada Bapa. Ngapain itulah murid Yesus pemikiran. ngobrol sama pelang-pelang alfabet, ngapain? Tuh pelang. Makanya Yesus firman perkataan, itu kan bukan tidak daging. bisa berdiri. Iya, makanya kata Yesus, aku tidak dapat berbapa dari diriku. Kan kata-kata itu kan nggak bisa kerja sendiri. Kalau Kata-kata kan nggak bisa butuh berbuat nafas. apa-apa, ngapain Kata-kata kan disembah? Lahir sudah mengakuinya. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Masa menyembah Tuhan yang maha tidak Yesus bisa berbuat itu. apa-apa? Kata-kata itu dengerin, bukan Yesus sepenuhnya. Kata-katanya yang tidak bisa berbuat Lae, apa-apa. udah lu coba Kata-kata dipikirin apa yang itu gua butuh omongin. Sekarang kita mau Waduh. nunggu mualaf namanya Udah, Albert udah. Wala. Nggak ada Ya nih udahlah. selesai. Saya nggak udah ada kalah pohon di dia. sini. Lo kalau mau nunggu Nggak ada deh tadi. Saya udah kalah, orang-orang terima yang kagak ada, lo kekalahannya. paksa-paksain aja. Nanti kalau Makanya- Lae udah makanya capek gua ngeliat bermimpi, notifikasi Lae yang gua ini. tunggu syahadatnya. Ya, Ucok. Woi, tukang sayur. ini siapa Hanya namanya? gua ambil. Jul. Kalah Nggak jadi ada tukang yang goreng. mau Jul. Albert Wala. Naik Albert Nggak ada. Wala. Mau cuma Gak ada Albert orang Wala. Kenapa ini pada minta-minta Albert Wala? Dari tadi itu tadi Bang ini Bang Julnya tidur ngorok tuh. Cuman nggak ada orang yang minta nih. Ya ada di Jambak. Gimana cara jambaknya? Nggak ada, nggak tahu. Coba yang mana. Albert Wala ketik. Memang ada Albert Wala, coba ngetik-ngetik. Nggak ada. Udah lah, tidur dulu lah kalian lah. Istirahat dah, malam udah capek. Besok digulung lagi. Nggak bisa untuk Digulung gimana lu yang nggak bisa jawab? Nggak ada. Gak ada Albert Wala, nggak ada Ikhwan. Emang paling nikmat, emang ngegulung kalian nikmat banget. Gue paling kasihan lah yang ngegulung lu sebenarnya. Biasanya gue ngelawannya yang penghujat-penghujat, bukan orang-orang yang membutuhkan bantuan khusus di dalam kehidupannya. Begini loh, kalau lo cuma berdebat dengan misalnya yang lo bilang hujat, yang mengatakan Nabi lo seperti ini, ilmu lo tuh nggak bertambah. Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu mengenal Allah, pengenalan Allah pribadinya sendiri. Itu yang paling mahal ilmunya. Kalau cuma ngebahas-bahas lo, ngebantah apakah Muhammad ini, itu mah ilmu yang udah memang di sejarah juga ada. Tapi kalau ilmu ketuhanan, pengenalan pribadi Tuhan, perbedaan antara Tritunggal dan Oneness, itu yang paling mahal. Makanya Ya, itu gue bagian ajarin gua dulu, Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Dengerin dulu. Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah, itu rumusnya. Jangan roh Allah lu ilangin, nanti pala lo hilang. Roh kenapa Allah lu yang nggak burung nyembah roh Allah merpati aja? itu Kenapa lu mau lu malah nyembah hilang-hilangin. Yesus? Ya udah. Roh Allah dan silakan, Yesus Riko. dan Bapa itu satu orang, bukan 3 orang. Ya udah sabar. Nanti Udah, kita bahas yuk, yang 3 Mario. orang itu. Riko silakan Riko. Salam kenal dengan saya Riko Ferdinand Disapa dari Bangka Belitung. Kami sedang berjualan di Komal ini. Tolong dukung kami ya. Yang kami jual adalah abang Nah, ikan. kalau ini benar nih.
Olatek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi hitam, pempek sutra tenggiri, semuanya sangat enak buatan kami ya, bukan buatan pabrik. Jadi yang berminat silahkan untuk buka puasa, pempek sangat Ini enak benar, banget, benar. dan cemilan lainnya juga sangat enak ya. Follow kami, lalu Kirim DM ke kami, dan teman-teman. WA kami untuk pemesanan ada di bio saya, itu ada nomor WA-nya ya, jangan khawatir. Kami akan kirimkan melalui Lion Parcel 2 sampai 6 hari kerja ya. Terima kasih host, terima kasih semua. Insya Allah kami amanah dan halal. Assalamualaikum. Sadis. Mantap, mantap. Itu diborong tuh, diborong tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buat mualaf center di wabarakatuh. Makassar. Ikan tenggiri perlu juga nih biar pada pinter nih orang-orang yang ada di sini. Burung kakak tua. Debat kamu lu dari zaman jebot. Udah lah. Gue kasih 10 juta dibaptis lah ya. Daripada ribut. Mulai lu per bulan aja ngumpulin 350.000 megap-megap. Kontrak aja buat Ya buktinya dibayarin. hikmat gue lebih tinggi. Nah, itu tuh, itu ya. Oh, itu tuh Albert Walangare 1. Tuh, Jul. Iya, masalahnya nggak bisa. Nggak jadi. Itu dia ada di bawah, lu tap aja akunnya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nggak bisa, dia nggak mohon. Mau cuma anda dipaksa naikin. Albert Wala request, ayo. Orang kalau nggak jadi kali Ayo. dia. Supaya lu gak melihat kesaksian bagaimana orang meninggalkan Yesus. Pintu lebar lah menuju pintu kebinasaan. Jadi banyak juga memang akan mau ke neraka. Udahlah. Kebenaran Yusuf paham kaya aja tuh masuk Islam. Dari Kobusher juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, Apa yang mau disampaikan? Kak Zuma, Bang Kores. Ya, saya mau Ya. tanya Nabi ke-26 nih yang dari Oten nih. Kecil banget suaranya ya? Halo. Iya, silakan langsung. Kencang Bang ngomongnya. Iya, saya mau nanya nih ke nabinya Oten nih yang ke-26 nih, Bang Luga. 29 dia. Oh, Oke, 29 ya? ada apa? Iya. Iya, saya mau nanya. Tadi kan katanya roh Allah itu di Yesus juga ya, betul ya? Halo. Rohnya Yesus ya. Iya. Iya, Iya, rohnya Yesus. Yang saya bingung ketika Yesus disalib, kenapa dia teriak-teriak Eli Eli lama sabaktani? Terus rohnya itu kemana ya? Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya. Ya roh Allah itu tetap Iya, Allah itu tetap di dalam diri Ayo. Yesus itu. Jadi Ayo, lu Yesus ngarang itu kan aja, saat ngarang. itu mewakili. Ya, sebentar. Jadi kan Yesus itu kan dia minta tolong lah, tolong, bukan cuma minta tolong, bahkan mati kan. Lah, katanya Nah, dia kenapa dia Tuhan. minta tolong? Dia kan sedang Katanya dia Tuhan, kenapa dia minta tolong ya? dia itu begini loh. Ya memang dia judulnya- Tuhan, makanya lo dengerin dulu. Ini Iya. kesaksian Nabi Halu edisi majalah Trubus ini ya. Iya, gimana? Ya, lanjut Bang Luga, gimana coba? Ya maksud gua kan gini, kalau gua bicara lu diam dulu. Kebiasaan kan udah 100 tahun kan begitu mulu. Lagi ngejelasin lo ngomong, jadi apa yang lo jelasin nggak kedengeran. Diam aja dulu, lu jangan nafsu. Nafsu lo hilangin, lo dengerin baik-baik. Nah baru enak. Jadi gini, Yesus itu kan mati dia. Kenapa dia mati? Kok dia Tuhan mati? Ya dia menggantikan manusia yang berdosa. Jadi dia jadi mewakili manusia yang berdosa. Dia teriak, dia minta tolong, lalu dia mati. Gitu. Roh Allah tetap berada di dalam diri Yesus, tapi roh Allah itu ya mengikuti apa yang menjadi skenario-nya Bapa, yaitu kematian anaknya gitu loh. Lalu apakah roh Allah dari yang ketiga, bro? Nah, dari yang ketiga
bangkit Yesus oleh Roh Allah itu. Jadi Roh Allah itu tidak dilawan. Makanya kalau pada waktu Yesus bangkit di hari yang ketiga, kan nggak ada yang kan kagak ada lagi tentara Romawi yang sok-sok mau nangkap kan? Halo, Agak diam semua halo. kan? Padahal Yesus naik. Oh halus ini. Lu ngomong tuh lu yang halu. Lu orang ngomong bener-bener Halo, kok lu bilang halu. orang Yesus Ngaco lu kadang-kadang. teriak-teriak, Eloi lama sebaktani, Tuhanku, Tuhanku, Si Ju- mengapa kau meninggalkan aku? Cuma gini pertanyaan Gimana saya sih? Ini lu? sebenarnya si Ju seneng banget Dia nyiksa kan live bangkit. comment gitu. Yang di live comment kesiksa ada lu gak Ju? Iya. Kalau gue seneng-seneng aja gue. belum Iya, terjawab. aku kadang Bang bingung. Luga tuh, Itu yang mau pertanyaan saya, Bang Luga. mualaf nampaknya ini si lucu apa aja ngarang-ngarang Belum ya. Soalnya nggak ada terjawab. minta Saya dia mau merasa itu gimana. belum terjawab Bang Luga. Ya, karena kalau lah Yesus itu Tuhan yang menurut umat Kristen itu maha besar, kenapa dia teriak-teriak minta tolong begitu? Kenapa dia ditinggalkan sama roh? Dia itu kan sedang menebus dosa orang. Namanya menebus dosa orang itu artinya dia menjadi ketakutan, dia menjadi mati supaya manusia itu memperoleh penebusan. Dia minta tolong, dia sedang mewakili teriakan lo. Itu sebenarnya teriakan lo yang keluar dari mulutnya dia. Tuhan tolong, gue udah mau mampus nih. Dia kan Tuhan Nah, maha besar. Kenapa dia mesti repot harus turun ke bumi, Tidak. nuzul ke bumi, harus Tuhan menebus itu dosa? punya Halo, hukum. halo, Tuhan itu bukan Tuhan amburadul. Dengerin. Halo, ngarang. Diam dulu lo, gue lagi debat sama satu orang, lo diam dulu. Ngarang. Amburadul. Jam Tuhan segini itu masih punya aturan. Katanya Islam. Ini gue lawan satu orang dulu, jangan semua ikut. Saya Gimana sih? ilmu Bang Luga. Katanya, nah Mau nanya aja secara akal. iya, tidak mau manusia langsung dilempar ke neraka, ya dia harus membayar penebusannya. Penebusan itu adalah bentuk dan hukum dan undang-undang Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang amburadul yang main. Maksud lo, si Adam dan Hawa berdosa tinggal dudain buntungnya, Enggak. langsung diampuni gitu. Kata siapa? Ngarang Bang anak Luga? orang Mau kok nyelokan dituhanin. Tuhan ngeludah dari. Enggak, itu kata siapa? Aduh nih orang. Ya, Ngarang, jangan bingung, Bang. anak Ya, gua anak nanya orang nih. dituhanin gimana sih? Jangan ngegas dong, santai aja, santai. Itu Umi kata siapa, Dini Bang? lo diam dulu. Gua lagi ngomong sama satu orang. Lu diam dulu, bisa Ngarang. diam nggak mulut lo? Ngarang. Ini biarin Anak sebentar, orang biarin dituhanin. sebentar. Biarin sebentar. Diam dulu lo, Enggak, Umi. anak orang Lu diam dituhanin itu. dulu. Ya, itu kata siapa? Iya, lo diam dulu. Lu nafsu amat sih pengen debat sama gue. Nanti dulu, gue lagi ngomong sama dia. Berisik banget. Lanjut. Oke, gimana? Ulang. Ya, itu kata siapa? Gimana ulang tadi pertanyaannya? Kata siapa? Tuhan itu kan kata Musa. Kenapa? Kan gue kan harus ngikutin kata Musa, bukan ngikutin. Ngarang. Kalaulah Kapan Tuhan bisa mesti mentuhankan turun ke anak bumi orang? untuk menebus dosa, kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Musa? Kenapa mesti harus Yesus? Kenapa bukan Musa itu juga berdosa. Kenapa tidak berdosa? Musa itu berdosa. Ngapain tuh? Terus Yesus nggak berdosa? Yang tidak berdosa itu cuma Tuhan. Makanya yang Kata siapa Yesus nggak berdosa? semua manusia itu berdosa. Kata siapa Yesus nggak berdosa? Hah? Kenapa? Kata siapa Yesus nggak berdosa? Kalau Musa nggak, Ya gue dengerin kata Yesus dong, bukan kata lu. Lu kan tukang sayur, ngapain gue dengerin lu? Gue kan dengerin ucapan Yesus. dalilnya mana? Anak orang kok dituhanin. Mana dalilnya coba? Otak lu. Oke, Yesus kan berkata, anak manusia akan menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Yesus kan ngomong bahwa dia menebus dosa. Nah, gue lebih percaya kepada Yesus karena Yesus turun dari sorga. Gue lebih percaya omongan Yesus daripada omongan lo. Lo kan manusia berdosa. Mana gue dengerin lo sih? Dalam Yohanes, Lo aja manusia berdosa kok. baca di dalam Yohanes 17 yang turun dari sorga itu bukan cuma Yesus doang, tetapi murid-murid Yesus juga sama turun dari sorga, bukan dari dunia. Untuk menebus dosa. Bentar bang, si Luga suruh baca Yohanes 17, bukan hanya Yesus yang turun dari sorga, tetapi kata Yesus murid-muridnya juga turun dari sorga. Ngarang aja. Makanya jangan mentuhankan anak orang, jangan nyembah anak orang. Jadi gabrul itu. Baca Yohanes 17. Tetap aja masuk akal. Kalah nih, masuk akal.
Kalau kalau udah semua ikut berarti udah kalah debat udah. Nggak masuk akal. Nggak masuk. Udahlah tidur aja lah. Masalahnya Satu orang aja kan gue udah bilang. Ngarang aja lu Iya, baca kebanyakan Yohanes 17. Bang Guanya asumsi capek terus. kalau ngeladenin lo berdua ngomongnya satu orang aja. Kalau dua orang gue pusing yang mau dijawab yang mana. Gimana ngelawan Satu orang aja sih. itu? Apalagi Ya lu ngelawan ngomong di sini kan. berdua di sini. Kok ngelawan Bang Juma sih? Ini suaranya Akhi Bawel amat, Kayama ini tenggelam ini. Ya, lo diam Kecil aja banget deh. ya. Kalau nggak lo Iya, turun Bang aja deh. Kores. Ya Bang Kores. Diajarin lo susah lo. Apa? Ya gimana Bang Kores? Kecil banget suaranya. Ini pakai earphone atau enggak? Iya, pakai headset nih, pakai headset. Ya dicabut aja. Lu kemana aja? Anak orang kok Keok kan? dituhanin. Halo. Masih sama aja. Nyangkut di mana? Ya udah lanjut aja. Tuh. Nabi Bang Luga gimana itu jawabannya? Kok Tuhan ninggalin? Iya lo suruh diam dulu si Umi ini. Gue mau ngomong dia ngomong lagi. Markode, Berisik. kamu naik aja sini, Markode, sini. Markode, naik aja Ya sini. udah, terima Kamu yang kasih jawab jawabannya dong. belum ada sampai saat ini belum terjawab. Udahlah, Terima ya udahlah. kasih. Nah, Ya, lo turun untuk aja lah, Bang Zuma, turun aja lah ya. Kores, Ah. sama Umi semuanya yang Ya, turun muslim. lah, bro. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pertanyaannya mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luga. Jol, ini sayang banget ada gurunya di sini, lu kasih Luga. Yang lain apa? Nggak ada Oten yang lain, udah nggak lihat nih ku tulis, nggak ada Kristen yang cerdas. Mau cuman biasa ada, ini nggak ada satupun. Udah Si udah Luga habis mualaf kasih- semua. Kalian sih kasih habisin makan jadi mualaf hiu semua. aja deh. Si Juma nggak berani dia sama gue. Takut gue sikut langsung gue sikat habis langsung gue. Kalau bahasa karatenya gue kasih cudang suki udah. Mau bahas apa samamu Bang? Aku tinggal menunggu Bang Luga membaptis orang-orang Syiah, itu aja. Baru aku hadapi Ya, gue mereka. tahu lah permainan lo kan halus cuma Itu. Halo. Ini Ambon Papua Noise. Salam. Itu sambil dengerin. Ambon Papua di mute dulu itu, jangan sambil dengerin. Tuh, noise. Mati dulu TV-nya dimatiin. TV-nya dimatiin dulu. Suaranya kok gitu sih? Itu sambil buka perangkat lain sambil ngedengerin. Ya, halo, Silakan dari Assalamualaikum. Bang Ambon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Lelah dan tampan. Lagi- Ambon Papua Muslim atau Lagi Kristen? melipat-lipat. Muslim, Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau tanya buat apa ini? Nabi kan? Nabi Luga ya? Iya. Nabi Ya betul. Ini betul, Nabi Luganya menerima nabinya yang keberapa ini? Kebetulan saya nabi akhir zaman, nabi spesial yang diutus Tuhan untuk meratakan gunung-gunung, menimbun lembah-lembah, dan persiapkan King of Kings Diutus bagi Tuhan. raja. Tuhan Itu mana sesi yang terakhir. mutus? Kita ini sesi bulu madu. Bang Kores, Bang Bantai Juma, limbah sabu. diam. Sapu bersih. Hargai. Yo, ini Nabi akhir zaman. Apakah di diri Bang Jumait Betul Pak. Apakah diri Bang Luga itu sudah sempurna? Tidak ada dosa sedikit pun. Sementara perkataan Bang Luga itu selalu kata-kata seperti kata daki gitu. Kata Lihat yang aja di bersopan. perutnya, kalau perutnya Seorang masih nabi buncit itu itu kata seperti masih itu, banyak loh. dosa. Lihat perutnya, Seorang lihat nabi itu nggak perutnya. memiliki dosa apapun, apalagi perkataannya melawan para debat itu harus otaknya jernih, tidak ada kata-kata nakal atau apapun. Kok nabinya kayak begini? Terus soal tanya jawab, semuanya Bang Luga selalu asumsi, tidak ada di dalil. Ya, sekarang aku mau tanya Bang Luga, Nabi kan? Ini Nabi. Oke. Aku mau tanya, adiknya Yesus yang dua itu nama siapa?
Adiknya Yesus. Ada Iya, yang Yakobus. dua nama. Nah, sama Yakobus, satu lagi ada Yohanes kayaknya, nggak tahu juga sih kalau itu. Nah, di dalil mana adik Yesus itu dibaptis? Apabila Di dalil tidak ada mana? di dalil Ya nggak semua lah ditulis. Itu kan apabila tidak ada surat, aja. apabila tidak ada surat, maka adik-adik Yesus itu mati dalam dosa. Yesus yang bertanggung jawab. Bisa jawab? Kan Nabi, pintar. Ini mah jurus apaan sih? Makanya belajarlah. Tidak dengan semua baik. harus ditulis. Dengerin dulu. Nah, dengerin. Intinya Yesus memerintah kamu dibaptis. Yesus memerintahkan semua orang harus dibaptis. Anda udah dibaptis belum? Itu yang ditaati dulu. Ngapain kau ngurus adiknya Yesus? Sekarang aku Kok mau semua tanya, kamu kan diurutin sih? Nabi. Sekarang kamu Nabi. Aku mau tanya, sekarang kan kamu Nabi. Betul. Kamu tahu semua versi. Kamu tahu semua Alkitab. Ya kan? Terus kamu tahu semuanya jalan-jalan Yesus. Silsilah Yesus. Ya. Di perkataan Yesus tidak ada, apabila tidak ada yang dibaptis, makanya dia mati dalam dosa. Adik-adik Yesus itu dibaptis apa tidak? Ini adik Yesus loh. Ini sekarang adik ditulis Yesus nggak di situ? Hah? Iya, ditulis nggak di situ. Kalau tidak ditulis ya jangan kau tambah-tambahin. Orang ditulis juga enggak. Ini tidak betul. Kalau tidak ada di kalau nggak ditulis, Alkitab berarti tidak betul. Ini hanya asumsi. Standar Nabi itu bukan ada di alam semesta. Ya. Sudah sekarang kok jadi Nabi kau yang ngatur sih? Oke. Kau menjual sayur aja dia. Sekarang aku tanya lagi. Kamu kan Nabi. Kamu kan tahu semua surat kan? Apa yang mau kau tanya? Nah, iya. Sekarang di mana, di surat mana atau di jadi Nabi itu bukan jadi maha tahu. Wah, apa nih? Mana menjadi Nabi bukan jadi maha tahu. Kau tanyalah Yesus. Ini kau tanya opungnya Yesus. Ya gua mana tahu. Makanya jangan lahir di ini tanah sengketa. Nanti ribet. Menjadi Nabi itu bukan menjadi mengetahui segala sesuatu. Wah, bodoh sekali nih orang. Wah, kacau nih orang ini. Udah kau turunlah. Kamu yang kacau. Nih orang nih. Asumsi aja jawabnya. Masa nanya kebodohan kamu ini. Masa nanya adiknya Yesus dibaptis apa enggak? Ya lu baca lah Alkitab itu. Di mana ayo? Banyakan nanya kau. Kamu kan Nabi. Gak usah kau tanya-tanya. Ngapain kau tanya-tanya? Kau aja dibaptis aja. Tanya-nanya lagi. Orang Kristen ketawa kamu loh. Kau dibaptis dulu, Cok. Katanya Nabi. Kamu dibaptis. Setelah kau dibaptis baru kau nanya. Jangan kau banyakan nanya. Kau dibaptis aja kagak mau. Aku sudah dibaptis. Banyakan. Oke. Hah? Aku sudah dibaptis. Ngapain kau jadi Islam? Kenapa nggak bisa? Dibaptis. Terus kau murtad. Bang Luga gimana melawan saya, Bang Luga? Udah satu pertanyaan aja. Bang Luga, makanya kalau tidak jadi nabi, jangan asumsi jadi nabi, nanti hancur. Gimana melawan saya? Jadilah manusia biasa aja. Ya. Aduh, lucu itu sekali. Ditanya itu. Jangan ngatur. Kau masuk neraka aja, Mon. Apa dibaptis atau tidak? Masuk neraka kau. Coba aku tanya lagi. Sekarang aku tanya lagi. Ibunya Yesus semua saudara Yesus pasti dibaptis. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Nah, tuh minta dalil itu, Bang. Ya, memang kadang dalilnya mana? Dalilnya mana? Kasih dalilnya. Aku bicara tidak mau asumsi. Aku mau dalil. Lupa begini dalilnya loh, belum kan tertulis. Tidak semua harus ditulis. Kalau ditulis nanti Alkitab bisa jadi kontainer. Masa semua ditulis, pantainya dibaptis, opungnya dibaptis, ya habislah itu kertas. Bang Luka, saya ajarin ya, saya ajarin kamu ya.
namanya silsilah Masa Yesus semua kepada boleh Tuhan. tulis? Kayak aku ajarin kamu dengar. Yang penting kau Nabi dulu kok dibaptis, Nabi itu kok dulu kau taatin dulu ini aku dibaptis. bilang. Jangan kau tanya Bang Kores, tantenya, Bang Kores, opungnya. Kau Bang dibaptis Kores, kagak mau, Bang Kores, nanya-nanya. Bang Kores. Ini Ya turun. Luga ini Bisik. mungkin lahirnya di tanah ini, tanah sengketa. Saya lahirnya di rumah sakit tentara angkatan darat, bapak sendiri itu. Diciptakan dari tanah sengketa. Saya lahir di rumah sakit angkat, saya lahir di rumah sakit militer. Makanya lahirnya di tanah yang Saya sempurna, aja jangan lahir di rumah sengketa. sakit militer, bukan di tanah harapan kayak kau. Obatnya di hutang obatnya, jadi ya begitulah. Diciptakannya dari Masuk tanah neraka sengketa, nih bukan anaknya lahir di dia. tanah sengketa. Iya, ini kalau masuk neraka nih habis nih digulung sama Beelzebul ini, dihajar habis belakangnya. Digulung habis. Aku baru panci satu itu aja kamu udah demam. Digulung. Ada obat nggak? Ada obat nggak? Bang Kores minta obat dong. Masa Bang Luga digituin? Tolong kasih minum Bang Luga. Tolong kasih minum ini Nabi. Itu dengerin ya. Ucok, Ambon Ya, ya, siap, Bang, itu siap, debat Bang. kau Soras, itu soras. debat yang Soras. gunanya. Itu debat apa sih ya? Debat orang nggak penting banget ngebahas-bahas gituan. Kan Yohanes bilang tidak semua ditulis di dalam Alkitab. Tetapi intinya benar. Intinya dulu kebangkitan Yesus, penebusan. Masa kau tanya di mana tantenya, mana opungnya Yesus? Kau tanya aja sekalian pembantunya Yesus. Ini Ya, ada turun kau. Kau tukang sayur kau. Gini Bang. Nggak ada gue dilecehkan. Ini tukang sayur ini, Ucok satu ini. Ucok, turun kau. Gini Bang. Bandel kali kau kulihat. Gini Bang. Apalagi kau. Kalau kenapa keluarganya Yesus Tuhan tidak ditulis dalam Alkitab, tapi Nggak dibaptis juga. Yohanes, Paulus ditulis perkataannya dalam Alkitab. Kenapa? Kan pusing kan Luga? Pusing kan Bang? Seharusnya Nggak usah kau nanya-nanya, bandel kali kau, tidur aja kau. Apa? Keluarganya Yesus. Mending baptis aja Syiah Bang Luga biar bisa bantu. Sekarang aku mau tanya Bang Luga. Ini di mana perkataan siapa atau di Alkitab mana? Ini kamu, ini kan Ambon, kamu kan masih bertanya nih, ya, lu kan masih bertanya, belum gua tanya balik kan, lu masih bertanya aja, lu bisa gua sikat, apalagi lu gua tanya, kan lu masih bertanya aja tetap bisa gua sikat, apalagi gua bertanya sama lu, meninggal. Tapi tidak ada dalilnya loh, tidak asik. Kalau kamu tanya aku bisa asumsi juga seperti kamu. Kan gue bilang gini, ya. Sudah, sekarang gini Bang. Gini Bang ya. Iya, intinya kan lu kan tidak mau dibaptis. Kalau tidak mau dibaptis, masuk neraka kata Yesus. Ya. Sudah, sabar Bang. Yesus memerintahkan untuk mempercayai namanya. Oke, sudah. Yesus Oke, silakan. Mau digetok terus ini. Sekarang silakan. begini Bang tanya balik aku jawab dengan dalil. Terus aku tanya Bang jawab dengan dalil, boleh? Jangan asumsi. Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Yang membangkitkan Yesus siapa? Roh Allah atau Allah? Yang membangkitkan Yesus itu. Yang membangkitkan Yesus siapa? Roh Allah atau Allah? Jawab. Bapak di surga. Hah? Bapak di surga. Sekali lagi kutanya sama kau. Sekali lagi kutanya. Salah jawab kau tampar kau. Ya, yang membaptiskan Yesus, yang membangkitkan Yesus, Bapak atau Roh Allah? Jawab. Bapak di surga. Salah jawab tampar kau. Ayo jawab. Bapak di surga. Kolor. Salah di samping kanan dia. Salah, Ucok. Salah. Salah. Yesus duduk samping kanan dia. Salah jawab kau. Loh, kau salah jawab, udah dikubur mati aja lah kau. Begini Bang ya.
lebih bagusnya kalau aku Salah jawabnya jawab salah. kau. Sekarang ku tanya. Sabar, Ku tanya lagi sabar, sekali Bang. lagi. Yang Sabar, Bang. membangkitkan Stop dulu. Yesus Bapa atau Roh Allah? Jawab. Takut kau. Jawab udah 10 kali jawab itu loh masih Yuk, kuliah. yuk. Sekarang begini Bang, ya. Kalau aku jawabnya salah, Paulus sama yang rekan-rekan yang lain itu hapus. Dicopot dalam Alkitab. Bisa? Karena ini perkataan mereka semua. Iya. Boleh? Boleh? Iya. Kamu bisa bertanggung jawab? Iya, iya. Boleh, boleh. Iya, perkataan makanya saya, jawab yang aja. Tapi kalau yang kau salah bangkitkan jawab, iya. Yang bangkitkan Yesus itu Bapak atau Roh Allah? A, Bapak, B, Roh Allah. Ulangin pertanyaannya. Ulangin pertanyaannya. Nah, kulangin pertanyaannya. Siapakah Iya. yang membangkitkan Yesus? A. Bapa, B. Roh Allah, C. Ban Roh Allah. Jawab. Bapak di surga. A, B atau C? Bapak di surga. Salah kau mau. Masuk neraka lah kau, cok. Udah, matilah kau. Ya cukup ya, turun. Berisik kali muncul kau ngejawab itu, kau nggak bisa. Terus sekarang Udah ada lucu-lucunya lagi nih lu. Ku banting nanti kepala kau pakai ember. Turun kau, turun kau. Bang Luga, Turun Bang kau. Luga aku udah bilang ya. Nah sekarang aku tanya lagi, di surat mana, di perkataan siapa, Yohanes, Paulus atau siapa ibunya Yesus dibatis? Ini sebenarnya jurus-jurus tukang sayur sebenarnya. Kan saya Iya, ini bilang. tukang sayur ini tukang Semua lontong. itu dibaptis. Lontong, Tapi bukan nggak sayur, lontong. ditulis. Semua sayur-sayur di dalam lontong ada sayur Iya. kacang panjangnya, toge Kan di semua. dalam Ayo, Alkitab, kan di dalam Alkitab Ini lontong, Yohanes ini sudah lontong. Ayo jawab dulu mengatakan lontong ini lontong. tidak Jawab dulu pertanyaan lontong. Ya, kamu sebagai tukang lontong dengerin dulu ya. Iya, Nabi. Kan Yohanes mengatakan tidak semua hadis yang ditulis itu adalah yang momen-momen penting. Aduh. Intinya gimana ini? mereka itu Sembarang bersama-sama saja. pasti dibaptis dong. Parah sekali nih orang. Wah, ini kacau nih. Gaya debatnya kalau nih, ibu- gaya debatnya terlalu rendah nih. Mau debatnya Ini udah bukan turun rendah. aja lah, capek gue Ini- ngurusin lo udah tuh. Ini Bang Luga, Berisik ini bukan banget rendah, lo, ini masa mengasah debatnya begitu. asah otak dan belajar. Ya, untuk Loh, mengasah gimana mau diasah? otak Nggak kita ada dan otaknya. belajar. Ada. Sorry. Jangan begitu Bang, ini ada otaknya besar. Sekarang begini Otaknya loh, berat 50 lu mau kilo. mengasah otak tapi tadi lu giliran gua tanya balik gua salah. Iya, Dengerin salah. Ucok dengerin. Lu mengasah Ini otak bukan Ucok, giliran tadi gua ini- tanya satu ini bukan- pertanyaan lu salah. Aku udah puasa. Oke, ya. Aku udah puasa ya, aku lupa. Ambon dengerin ya. Gua kan tanya sama lo, siapakah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? A. Bapa, B. Roh Allah, C. Bapa dan Roh Allah. Jawabannya A, B atau C? Jawab sekarang, cepat. D. Luga. Bapak atau Roh Allah itu A, banyak B atau sekali C? nih Cepetan. jawabnya. Kalau aku pilih cuma satu, Bapak di surga. Iya, lo jawab A, B atau C. A aja dah. Pada lama-lama A, Bapak B di atau surga. C? Bapak di surga. Ucok kelamaan lo. Udah tidur. Berisik lo. Aku udah sahur nih. Disuruh kasih Tunggu pertanyaan salat aja lo subuh. bisa jawab lo. Ya sudah. Sekarang aku nggak bisa jawab kan? Mau ulangi lagi sekali lagi. Sekarang aku tanya lagi. Yang membangkitkan Iya. Yesus dari antara orang mati, A. Bapa, B. Roh Allah, C. Bapa dan Roh Allah. Apa jawabannya? A, B atau C? Jawab cepetan. Bapak dan Roh Allah ini yang gimana Si lagi? Ucok udah tidur. Berisik lo. Wah, Bapak itu kan cuma Makanya lo satu sekolah, saja. jangan sekolah di Allah Bapak hutan. di surga. Allah Ini ada yang Bapak marah yang nih. Oi, Luga, Berarti A, jawaban kau salah. Gua Salah Katolik. jawaban Allah kau, Bapak yang Ucok. mengirimkan Salah Yesus. jawaban kau. Oi, Katolik marah tuh, jangan dibilang Maria nggak penting. Ngamuk orang Katolik. Tidak, ini bukan soal Salah Marianya, jawaban kau. Bang. Sorry ya, maaf ya. Aduh, udah subuh nih. Sorry. Tapi Bang Luga tolong ya. Karena itu silsilah Yesus, ibunya Yesus itu penting loh, sejarah terbesar karena dia melahirkan Yesus di dunia.
Ya, itu harus dicatat di ya kitab Tahu loh. menjawab pertanyaan aja nggak bisa, mau nanya lagi si Ucok banyak kali Sekarang gaya kau. Dicampakkan nanti kau. Bang Luka, sebelum aku salat subuh, Bang Luka mau tanya dulu. Yesus sekarang di samping Bapa apa tidak? Iya, dia duduk sebelah kanan Bapak. Terus itu bagaimana itu ceritanya? Dia kan yang punya ini, dia kan Tuhan. Kenapa dia duduk samping Bapa? Jadi Berarti begini, jadi sebenarnya ya sebentar. Sebenarnya Yesus dengan Bapa itu sebenarnya satu orang. Tapi karena dalam suatu misi Tuhan itu mengambil wujud yang lebih sederhana, yang lebih kecil supaya bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi tahta yang di sebelah kanan itu adalah tahta manusia. Sementara tahtanya Bapa adalah tahta kealahan. Ya, Ini cuma asumsi tahta kan? kealahan itu wujudnya api yang berkobar-kobar. Itu di Wahyu Ini pasal cuma 4 ayat asumsi kan? 5. Nah, sementara yang di sebelah kanan itu adalah kau diam dulu, kau ditanya aja kau salah jawab, kok asumsi sih. Ditanya aja kau tadi salah mulu Sorry, Bang. jawabnya. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf. Dalam hanya jangan kau lanjut Bang. Iya, makanya aku maafkan kau. Kalau kau Oke, salah, lanjut, kalau kau salah sekali lagi, Coba ucampkan ganti kau. sekali-kali debat itu pakai dalil juga, jangan cuma asumsi doang. Bosen orang dengernya. Tadi dalil udah gua kasih tahu, nenek lampir. Dalil gua kasih kok. Lontong sayur, lontong Bang Luka, sayur. Bang Luka, lontong sayur. Oras. Gimana itu? Bang Luka. Gimana itu Yesus? Bang Luka. Yesus kenapa teriak-teriak tadi nggak dijawab itu? Jangan Umi, jangan itu. Ini Umi, ini aku mau yang baru. Ditinggalkan Allah Umi, itu. aku mau yang baru. Aku yang mau baru itu udah lama. Aku mau yang baru. Aku mau yang baru. Ya, Gimana, ini Bang gini Luka? ya Kok Bang. jadi abang Ini yang ya Bang ya. bingung, Bang? Gini ya Bang ya. Di mana? Ini kan Ibu Yesus ini kan Ini sejarah murid kau besar aja kan? udah ku banting-banting. Apa tadi kau bulung ya? Ibu Bang Luka, 4 murid kau ku banting-banting. Dia harga diri kau sebagai guruan silat, pencak silat. Aduh, cuma Bang, sebentar Bang Luka, gimana? sebentar. Bang, Ibu Yesus itu peranan penting dalam sejarah apa tidak? Penting. Iyalah kalau Yesus nggak disusui Bunda Maria nggak bakalan jadi Tuhan. Sebentar. Ini aku mau sholat subuh loh. Sebentar. Sebentar Umi, aku mau sholat subuh. Sebentar. Kalau peranan penting di surat mana atau di kitab mana Ibu Yesus dibaptis? Kalau Ibu Yesus tidak dibaptis, maka Ibu Yesus yang bertanggung jawab karena ibunya mati dalam dosa. Coba sebutkan. Jangan asumsi, tidak boleh asumsi. Jadi gini, bukan asumsi, justru kita harus mengerti. Tidak boleh asumsi. Jawab dalam Maria aja. jangan asumsi. Aku tidak mau asumsi. Ya dia lebih tahu. Sebenarnya arti baptisan itu sebenarnya adalah kepenuhan Roh Kudus. Jadi pada waktu Gabriel berkata kepada Maria, kau melahirkan seorang anak. Lalu Maria berkata, bagaimana hal itu terjadi kepadaku? Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Pada waktu Roh Kudus turun atas Maria, itulah yang disebut baptisan. Tapi simbolnya dalam bentuk air. Karena Roh Kudus itu wujudnya air, roh, dan api. Nah, jadi pada waktu Maria itu penuh Roh Kudus itu sudah dibaptis sebenarnya. Tapi kalau untuk sebagai simbol fisiknya bentuknya adalah air. Di mana tulisannya Maria dibaptis dengan air? Ya tentu pada waktu Yesus dibaptis kan itu kan banyak orang. Mungkin disitulah Maria dibaptis, tapi memang nggak ditulis. Nah, kenapa nggak ditulis? Ya itu adalah nanti buku penuh. Kalau tidak ditulis buku penuh, gitu. Sekarang begini, bro. Sudah. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang Luka. Selamat pagi, Bang Luka. Begini. Assalamualaikum semuanya. Aku mau sholat subuh. Maaf ya, Bang Luka ya. Ya, makanya kan aku bilang.
Bang Luga ya. Bukannya mau kamu yang mau disusul. Udah tidurlah kau tidur. Assalamualaikum. Nanti kapan-kapan Ditanya lagi sudah aja ya. kok. Tadi Ya. salam mulu Nanti jawabnya kapan-kapan lagi ya. Bang Juma, tidurlah ya. semuanya Bunda. Dan Ya. bandel kau. Salam sama kau di Twitter ya. Selamat pagi Bang. Salam sama Mel Jebel. Horas. Semangat. Horas. Oke, salam. Salam ya mau Gobel Jebul ya. Oke. Nah, gue tidur dulu jam 2 ah. Tidur istirahat dulu ya. Gue mau Oke, mau makasih ini Bang mau Luga. tagih data, mau tagih dalil, kenapa lari? Giliran diminta dalil mau kabur. Capek gue debat sama lo. Ya cukup lah, aku rasa daripada Enggak. kita mempermalukan diri dengan ngurusin ginian, udahlah kita bubarin aja lah. Aku pun bingung nih. Ngamuk-ngamuk aja Bang Luga. Nanti stroke pula Bang Luga di sini. Bang Juma. Oh ini ada yang minta doa, aku turunin dulu ya. Bang Juma. Si Josel minta doa, aku turunin bentar ya. Mana tahu didoain sama Luga sembuh dia. Tukang gorengan udah lah. Si Dewa juga harus dibaptis ini si Ucok satu ini. Iya, baptis Dulu ya. Kalau punya kemampuan lu baptis gua, yuk. Oke, ini Josel ya Ntar, silakan. gua baptis Mungkin dari udah. Bang Zuma. Iya, baptis. Bang tolong didoain dulu untuk si Josel yang Josel lagi naik. sedang sakit. Aduh, sakit. Kenapa Assalamualaikum Josel? semuanya. Kata Bang Julius itu apa namanya, doa dari Bang Luga itu katanya bisa sembuh, itu gimana itu? Silakan. Gimana doanya Bang Luga? Buktikan. Kamu mau saya doain? Si Josel sakit ya? Biar gue doain. Si Josel sakit apa? Ya. Iya sakit. Kamu sakit apa Josel? Cancer. Sakit cancer. Wow. Wow. Serius? Amazing ya. Serius? Enggak bercanda. Oke. Bercanda. Serius, Soy. Doain. Kau apa aja? Aku pernah doain cancer sama Beli menyan lu sono. Bakar menyan, doain. Gua pernah doain orang sembuh. Makan pula dia. Udahlah. Bang Zuma, silakan Bang Zuma didoakan, jangan si Luga nanti kacau nih. Bang Juma. Lagi tidur ya? Apa pula lagi tidur? Lagi siap-siap mau sahur. Oke lah, gue turun dulu lah ya. Oke. Turun lah, sahur lah Jaga cara kalian. turun. Turunnya yang benar. Mabok lu Iya. kayak minum nanti. Hah? Bocok. Masya Allah. Oke, Bang Zuma mungkin lagi sahur atau mana? Monitor Bang Zuma? Gue mau ajak olahraga lagi dia. Waduh. Oke, pada hilang semua. Gue rasa udah cukup lah ya, Kores ya. Tutup aja yuk. Udah nggak ada, aku pamit ya. Oke, makasih yuk. Assalamualaikum. Mungkin tutup aja. Ya, Bang Zuma juga lagi persiapan sahur. Kita juga mau persiapan sahur. Ya, semua orang mending kita tutup aja sambil kita cari apa yang bisa dimakan. Ceritanya gue baru naik udah ini dari tadi gue minta naik agak naik-naikin. Iya, tadi ada yang lucu soalnya. Silakan Bang Dewa mau ngomong apa? Tahu ngomong Luganya nggak ada, gimana sih? Ngapain ngomong sama Luga juga? Lu pun ngawur juga. Bang Juma, gimana sehat Bang Juma? Lagi makan lontong dia. Bang Juma, meong, meong. Bang Jum. Lagi makan lontong, lu mau manggil gimana ya nggak kedengar? Ngobrol sama Juma aja lah, Bang Juma aja lah. Bang, sehat Bang? Udah telepon janda aja Bang Dewa lebih enak. Ngabuburit. Ngabuburit. Gua nunggu sahur. Asik, tadinya gue mau naik dari tadi baru naikin nih, oncom. Ya udah. Udah besok aja kita. Si Kores besok nyampe Jakarta tuh. Boleh, insya Allah. Insya Allah. Ya Iwan Pilah bagi yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada.
kita tutup dulu ya. Kita mau sahur nih. Makassar sudah hampir jam 4, setengah 4 lah gitu lewat ya. Kita sahur dulu ya sahabat-sahabat. Insya Allah sebentar siang pagi kita akan jumpa kembali. Selamat melakukan ibadah sahur kepada semua sahabatku yang ada di sini. Insya Allah Allah akan memberikan kesehatan kepada antum semua, rezeki yang tak disangka-sangka datangnya dari arah mana saja. Allah akan memberikan kesehatan kepada antum semua. Yang paling terpenting kemudian adalah kita semua disehatkan oleh Allah baik jasmani maupun rohani. Saya pamit. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.